apakah hilangnya hak dan timbulnya kewajiban negara itu termasuk dalam kerugian negara? Ya, jadi yang mulia majelis, kalau hak dan kewajiban itu menjadi kerugian negara, tadi seperti yang dikemukakan, apabila memang dibuktikan telah dicatat dan diakui sebagai milik negara. Begitu negara, ya? Seperti itu ya. Saudara ahli kan tadi mengatakan bahwa yang menghitung adalah BPK gitu ya, sedangkan untuk BPKP ada fungsi koordinasi. Untuk yang memutuskan untuk kerugian negara itu siapa? Ya, tadi yang mulia majelis kan berwenangnya ada di BPK, menilai dan menghitung kerugian negara. Jadi menurut saya sesuai dengan pasal 10 adalah BPK, begitu ya mulia. Untuk yang memutuskannya? Ya, menilai itu kan langsung memutuskan gitu. Jadi auditor itu yang mulia, auditor itu ada sampai tadi memutuskan, menyimpulkan berapa kerugian negara tersebut. Bukannya majelis hakim yang memutuskan kerugian negara? Enggak, itu putusan di pengadilan, tapi bahwa menentukan sebagai pemenuhan unsur dalam kerugian negara yang nyata dan pasti adalah auditor tersebut. Bahwa putusan pengadilan kan itu mengadopsi dari perkembangan di dalam persidangan. Gitu. Saudara bisa jelaskan nggak? Ahli bisa jelaskan terkait ruang lingkup dari keuangan negara itu apa saja sih di pasal 2? Ya, pasal 2 yang mulia memang ada sampai I gitu ya. Ada hak dan ada hak dulu, kewajiban yang mulia, ada penerimaan negara, penerimaan daerah, penerimaan negara, belanja pengeluaran negara, penerimaan daerah, penerimaan pengeluaran daerah, ada perusahaan yang dikuasai atau dipisahkan, atau ada yang dikuasai pihak lain atau yang memang menggunakan fasilitas. Jadi ada sampai I gitu yang mulia. Di dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa ada hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Itu hak-hak lain itu seperti apa, saudara ahli? Ya, jadi seperti tadi yang mulia majelis, hak itu adalah dalam pemahaman saya, pembacaan saya adalah hak-hak yang memang dicatat dan diakui sebagai milik negara. Begitu. Oh, tercatat ya, milik negara. Betul. Yang kedua, untuk kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah itu seperti apa? Apakah tanah dan gedung juga atau seperti apa? Ya, kalau dia dapat hibah tanah dari negara, termasuk hibah ya. Jadi bukan yang hibah negara, misalnya ini kantor pengadilan, kemudian dihibahkan ke anak perusahaan BUMN, nah itu adalah fasilitas. Begitu yang mulia. Seperti itu ya. Dilanjutkan. Sedikit aja. Ahli ya. Tadi kan ahli ada menjelaskan mengenai pencatatan dan pengakuan itu masuk dalam lampiran aset negara, termasuk di dalamnya tambang ya dan kekayaan lainnya ya. Tadi ahli menjelaskan seperti itu ya. Enggak, kalau itu ada tambang yang memang dicatat dan diakui milik negara, saya setuju itu sebagai barang milik negara. Milik negara, aset negara ya. Nah, saya mau menanyakan mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar ya, di mana sumber daya alam, air, bumi, semuanya dikuasai oleh negara, ya kan? Nah, dalam hal ini, ya, apakah itu juga termasuk dalam aset negara sebagai kekayaan negara tersebut? Ya, tadi dikemukakan yang mulia, dikuasai itu adalah diatur, bukan dimiliki. Bagusnya yang mulia, kita semua itu baca memori returning, jadi salah waktu pasal 33, di situ jelas ada Pak Hatta, Wakil Presiden kita pertama mengungkapkan jangan dimiliki, dikuasai saja, karena negara mungkin tidak punya resources biaya untuk menguasainya, sehingga dia diatur, nanti diatur dan dikendalikan. Jadi dimiliki, dikuasai itu bukan dimiliki dalam pemahaman saya, mengikuti Pak Hatta yang menyusun pasal 33-nya. Begitu ya, menurut pendapat ahli seperti itu ya. Nah, baik, dalam hal ini saya mau lihat lagi, apabila misalnya tadi kan ahli berpendapat bahwa sumber daya alam tambang itu termasuk dalam aset negara ya, kekayaan negara lah ya. Tidak termasuk kalau dia dicatat, kalau ya, enggak bisa. Dicatat ya. Misalnya dalam hal bisa nggak ahli menjelaskan dalam hal ini tambang ya, misalnya perusahaan BUMN ya kan melakukan bekerja sama dengan swasta, melakukan penambangan ya kan. Nah, dalam penambangan itu ternyata yang seharusnya dilakukan pengangkutan ternyata di dalam wilayah tersebut hanya membeli gitu kan. Nah, membeli miliknya sendiri
Boleh nggak dalam aturannya itu menurut pendapat ahli? Saya tidak tahu faktanya yang mulia, tapi aset BUMN bukan aset negara yang mulia ya. Jadi mungkin itu urusan keperdataan saja. Kalau menurut saya begitu. Yang mulia. Pendapat ahli seperti itu. Nah, tadi ahli ada menjelaskan mengenai kekurangan aset ya kan, aset. Nah, aset ini kan tadi ada termasuk salah satunya aset negara ya, seperti sumber daya alam, tambang dan lain sebagainya. Nah, apabila tadi kan ahli ada menjelaskan mengenai uang yang masuk ke negara ya, atau uang yang dikeluarkan harus dicatat oleh negara, dicatat ya dalam hal pencatatan. Nah, dalam hal ini apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh misalnya pejabat BUMN atau pejabat negara tersebut, nah itu bagaimana menurut pendapat ahli? Jadi yang mulia pertama, jadi saya tidak menyebut tadi aset tambang dan sebagainya itu sebagai aset negara kecuali dicatat dan diakui di neraca Republik Indonesia sebagai aset. Kedua adalah yang mulia bahwa pengelola pimpinan APBUMN apalagi BUMN apalagi APBUMN gitu yang mulia, itu bukan pengelola keuangan negara karena pengelola keuangan negara itu dibatasi di pasal 6 Undang-Undang 17/2003. Jadi kalau ada yang misalnya tadi yang mulia mengeluarkan sesuatu si direksi anak perusahaan itu kemudian ada persoalan-persoalan ya diselesaikan di pasal 138 Undang-Undang PT, karena tadi yang mulia anak perusahaan BUMN ini sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang PT, maka kita selesaikan di pasal 138 Undang-Undang PT. Di situ ada perbuatan melanggar hukum oleh perseroan, maka caranya di situ di pasal 138 ayat 1 huruf C ada jaksa mewakili kepentingan umum, begitu yang mulia majelis. Baik, nah saya maunya satu aja nih, satu pertanyaan. Terkait tadi kan ahli ada berpendapat bahwa mengenai anak perusahaan ya. Nah, apabila ini mengenai laba ruginya dari anak perusahaan tersebut. Nah, apabila anak perusahaan tersebut mengalami kerugian, ya kan? Nah, apakah mengakibatkan laba ruginya juga ke induknya BUMN? Pendapat ahli? Baik yang mulia, jadi makanya mengapa ada namanya neraca laba rugi yang mulia? Berarti ruginya diakui, berarti sah itu. Makanya nggak ada neraca laba doang gitu yang mulia, tapi neraca laba rugi. Kalau ada rugi itu diakui, disahkan di dalam RUPS, maka kerugian itu dianggap sebagai kerugian perusahaan. Apakah betul mengakibatkan langsung ke induknya bahkan ke negara? Tadi saya sampaikan tidak yang mulia. Mengapa? Karena sahamnya tetap pada angka yang segitu-gitu juga, apalagi di induknya di negara. Bahwa betul menjadi rugi akibat itu, maka kita lihat yang mulia sahamnya, apakah betul enggak saham BUMN induknya jadi berkurang gara-gara kerugian ini atau di negara Republik Indonesia. Nah kalau itu terjadi maka saya setuju ada kerugian. Begitu yang mulia. Kerugian ya, nah seperti itu ya. Untuk sementara cukup aja. Baik, karena memang udah panjang sama ahli dijelaskan tentang kronologis mengenai hukum publik dalam terhadap keuangan negara ya. Baik, dari majelis juga tidak ada dilakukan pertanyaan lebih lanjut. Dari Tamrod ada? Izin sedikit yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Izin sedikit ahli. Saya bertanya, ilustrasinya contoh Bank BRI. Apakah Bank BRI Bank BUMN? Iya betul. BUMN. Jadi ilustrasinya seandainya ada nasabah BRI kredit sama Bank BRI Bank BUMN, ternyata kreditnya macet, apakah nasabah itu bisa dihukum secara pidana? Terima kasih. Baik, kalau saya dari segi hukum keuangannya saja yang mulia, bahwa pinjaman kredit itu tentu kan tidak dengan, kalau dia kreditnya perjanjian dengan Menteri Keuangan yang mulia, saya setuju itu ada kemungkinan kalau macet menjadi diselesaikan dengan cara publik. Tapi karena ternyata kreditnya sama seorang kepala cabang bank, yaitu urusan keperdataan. Kalau menurut saya begini. Jadi itu perdata ya? Jelas yang mulia. Karena tidak ada yang mulia majelis itu dengan negara Republik Indonesia sebagai pengelola keuangan. Demikian. Oh, terpisah ya? Betul, sudah terpisah. Ya, terima kasih. Cukup? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, dari Kuang Yung? Enggak ada. Baik, kalau begitu ini ahli KTP-nya saya serahkan kembali. Yang mulia, saya izin menyampaikan tertulisnya apakah? Boleh, silakan. Ada opinion dari ahli atau Hafiz Beratnya? Di bidang Sebentar.
Itu yang terdakwanya jangan dibawa turun dulu. Nanti kita tutup. Ini kan baru diskor perkara mereka. Karena nanti penundaannya sekaligus dengan yang 4-4 ini aja. Untuk terdakwa tunggu di dalam Di dalam aja dulu. Jangan Persidangan. turun ke bawah. Nanti sekitarnya agak repot. Oke, silakan diteruskan. Ya, saya lanjutkan Yang Mulia. Ahli dalam perkara ini kami mempunyai keahlian dalam bidang hukum administrasi dan keuangan publik. Apakah selama ini ahli sudah pernah memberikan keterangan dalam perkara-perkara korupsi atau perkara-perkara di peradilan lainnya? Ya, tentu sudah Yang Mulia Majelis, sudah banyak dari sejak tahun 2006 Yang Mulia Majelis. Sejak tahun 2006 ya. Baik, di sini saya mau langsung mempertanyakan, minta pencerahan dari ahli terkait dengan pengertian keuangan negara agar ahli bisa menjelaskan terkait dengan keuangan negara tersebut. Baik, izin menjawab Yang Mulia Majelis. Jadi di menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dijadikan hak dan kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi maknanya Yang Mulia Majelis, hak dan kewajiban negara itu adalah yang dapat dinilai dengan uang. Yang kemudian Yang Mulia, hak dan kewajiban itu biasanya diformulasikanlah di dalam Undang-Undang APBN. Kita membaca Undang-Undang Keuangan Negara dan pemaknaan keuangan negara tidak bisa hanya satu undang-undang. Maka kita lihat Undang-Undang Perbendaharian Negara nomor 1 tahun 2004. Pasal 3 ayat 1 menyatakan seluruh hak dan kewajiban negara tertuang seluruhnya di dalam Undang-Undang APBN. Maka hak dan kewajiban itu Yang Mulia Majelis adalah segala pengeluaran maupun penerimaan negara, penerimaan dan belanja negara. Nah, itulah yang kemudian diidentifikasi Yang Mulia Majelis bahwa itulah makna dari keuangan negara. Hak kewajiban itu terformulasikan di dalam Undang-Undang APBN dan segala sesuatu yang dapat dijadikan hak negara bukan hak kewajiban tersebut. Seluruh hak kewajiban tersebut semua terformulasikan juga di dalam Undang-Undang APBN. Tidak boleh ada di negara Republik Indonesia ini Yang Mulia Majelis dijadikan hak dan kewajiban di milik negara karena tidak ada di dalam Undang-Undang APBN, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada pencatatannya, tidak ada pengakuannya. Tanpa itu negara ilegal melakukan penerimaan maupun melakukan pengeluaran, sehingga harus berdasarkan pada formulasi Undang-Undang APBN. Demikian Yang Mulia Majelis. Baik. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2015, bagaimana pengertian terkait dengan kerugian keuangan negara ini? Baik Yang Mulia Majelis, jadi kerugian keuangan negara dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang 1 2004 tentang penyelenggara adalah kekurangan. Kekurangan apa? Uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti akibat perbuatan hukum atau kelalaian. Jadi Yang Mulia Majelis, unsur dari kerugian negara adalah harus berkurang dulu. Berkurang apa? Uang, surat berharga, barang. Yang bagaimana? Yang nyata dan pasti. Nyata itu memang diakui, dicatat sebagai milik negara, ada dokumennya Yang Mulia Majelis. Kalau nggak ada dokumennya berarti negara ngaku-ngaku klaim doang. Kedua adalah pasti, artinya jumlahnya harus betul-betul didasarkan pada nilai buku, nilai nyata yang diakui, wajar. Jadi dinyatakan sebagai sesuatu yang memang didasarkan pada dokumen juga. Bukan imajinasi, bukan suatu asumsi, potensi, kemungkinan-kemungkinan, tidak bisa. Harus betul-betul nyata dan pasti. Inilah yang kemudian Yang Mulia Majelis dikukuhkan di dalam putusan MK 25 tahun 2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2 tidak lagi mengikat. Karena apa? Karena mengikuti prinsip di dalam
pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pemberdayaan Negara. Demikian yang mulia majelis. Baik, terima kasih ahli. Izin melanjutkan bahwa di dalam perkara ini terdapat suatu instansi yang menjadi selalu perdebatan antara badan usaha milik negara dan anak perusahaan milik negara. Bisa ahli jelaskan apakah anak perusahaan badan usaha milik negara dengan badan usaha milik negara itu mempunyai status hukum yang sama atau berbeda? Karena dalam perkara ini seakan-akan terjadi kesamaan status hukum yang saya sebutkan tadi. Baik, yang mulia majelis izin menjawab. Jadi tentu tidak sama. Yang mulia, kalau sama mengapa definisinya berbeda? Itu secara logika hukum kan kita mudah saja membaca aja. Mengapa kemudian BUMN di dalam Undang-Undang BUMN pasal 1 angka 1 dinamakan sebagai badan usaha yang dimiliki modalnya seluruh atau sebagian oleh negara? Sedangkan kalau anak perusahaan BUMN yang mulia majelis adalah tegas-tegas perseroan terbatas. Tidak menyebut badan usaha, perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki atau dikuasai oleh badan usaha milik negara. Jadi itu sudah berbeda. Ini juga penegasan ini yang mulia majelis bahwa ada ketidaksamaan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN dikukuhkan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Pilpres 2019 bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. Itu aja sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara APBUMN dan BUMN. Dan juga dari segi penamaan yang mulia majelis secara hukum, kalau yang mulia Bapak Ibu semua melihat ada perusahaan di belakangnya Persero, itu berarti BUMN yang mulia majelis. Kalau di belakangnya tidak ada Persero, ya bukan BUMN, begitu saja. Jadi itulah dokumen dan hukumnya. Jadi menurut saya tidak ada perdebatan lagi kalau kita mengacu pada dokumen tersebut. Demikian yang mulia majelis. Saya lanjutkan. Ini sekarang terkait yang dimaksud penyertaan modal negara. Bisa ahli jelaskan yang dimaksud dengan penyertaan modal negara berdasarkan pasal 1 PP 27 tahun 2014. Baik yang mulia majelis, jadi penyertaan modal negara menurut pasal 1 angka 21 PP 27 2014 adalah pengalihan kepemilikan. Jadi ada pengalihan kepemilikan yang mulia. Kita secara hukum kan tahu pengalihan kepemilikan berarti transfer jadi milik saya atau milik yang bersangkutan. Tidak mungkin yang mulia sudah dialihkan, itu milik saya juga. Jangan dialihkan kalau begitu sedang dipinjam atau sedang diselakukan sewa menyewa atau apapun. Nah, pengalihan kepemilikan yang sebelumnya merupakan milik negara menjadi milik yang menerimanya, sehingga dikelola dengan cara yang ada di tata kelola badan tersebut. Jadi itu saja yang mulia sudah menjelaskan bahwa penyertaan modal negara merupakan pengalihan kepemilikan. Demikian yang mulia. Baik, kalau penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN kepada anak perusahaan BUMN itu bisa ahli jelaskan bagaimana itu? Baik yang mulia majelis, jadi penyertaan modal itu yang mulia karena pengalihan maka terjadi pertukaran. Jadi yang mulia majelis, jadi negara itu ngasih uang kepada dialokasikan di APBN. Saya akan melakukan penyertaan modal ke BUMN, maka dia alokasikan di APBN, uangnya dikasih ke BUMN, kasih simpan di kasnya. Maka sebagai pertukaran akibat pengalihan itu, maka negara menerima sahamnya. Jadi tidak mungkin yang mulia secara hukum logika negara kemudian mencatat saham dan uang karena uangnya sudah kasih ke BUMN. Di mana-mana double akuntansi tidak ada. Masa nyatet negara, nyatet saham, nyatet uang. Makanya uang menjadi milik BUMN, sahamnya menjadi milik negara. Bagaimana negara mengendalikan uang itu yang mulia yang sudah berubah jadi saham? Maka pakai RUPS. Caranya seperti itu. Itulah di dalam sistem hukum, makanya pertukaran itu untuk menunjukkan Anda negara cuma bertanggung jawab di saham.
Kalau di uang yang mulia bahaya terhadap APBN, makanya harus diimbrengkan, di stop, dipisahkan di situ. Negara saya itu kalau Anda rugi cuma saham aja. Jadi tidak urusan sama duit urusan Anda. Itulah fungsi Prof. Rudi Prasetya yang mulia dalam artikel di tahun 76, saya ingat sekali, itu menunjukkan mengapa harus ada imbreng seperti itu, supaya si BUMN tidak langsung dia meminta tanggung jawab ke negara akibat dari telah tertanamnya uang di dalam BUMN. Begitu yang mulia majelis. Baik, berarti kalau pertanggungjawaban anak perusahaan BUMN ini itu bertanggung jawab ke negara atau kepada siapa itu? Ya tentu kepada EUROPS yang mulia. Siapa EUROPS itu? Ya pemegang saham. Maka yang mulia selalu Menteri BUMN meskipun dia EUROPS, dia selalu dalam surat-suratnya selaku EUROPS untuk membuktikan itulah pembedaan antara kedudukan publik negara dan kedudukan publik sebagai pemegang saham. Kalau misalnya kedudukan negara itu ada publik juga yang mulia, mengapa repot-repot Menteri BUMN mengeluarkan surat keputusan kepada pengangkatan direksi komisaris adalah disebut selaku EUROPS gitu kan yang mulia. Kalau gitu, kalau itu adalah uang negara juga, kalau itu ada barang pribadi ya udah nggak usah pakai selaku EUROPS, langsung aja sebagai menteri negara. Begitu yang mulia majelis. Baik, berarti ketika anak perusahaan BUMN tersebut melakukan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain ya, di dalam perjanjian ini kemudian bisa saya bilang ya terdapat kerugian atau kurang beruntungnya perusahaan tersebut, dia bukan berarti bertanggung jawab ke negara, berarti bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya gitu, Alia. Baik yang mulia majelis, jadi begini tadi juga saya akan kepada ahli Pak Rocky yang mulia majelis, bahwa sebenarnya yang mulia UUD 45 nyatakan jelas dan di undang-undang Pemda, undang-undang pemerintahan, undang kementerian yang mulia jelas di situ. Negara Republik Indonesia itu direpresentasikan oleh eksekutif, maka kita menyebut sebagai pemerintah. Pemerintah itu adalah representasi negara yang menjalankannya. Pemerintah itu apa yang mulia majelis? Maka di undang-undang Pemda, undang-undang kementerian ada disebut pemerintah adalah dibatasi yang mulia. Pemerintah adalah presiden dan seluruh anggota kabinet pemerintah, titik. Jadi negara itu tidak kemudian negara adalah semua sampai ke BUMN. Sejak kapan yang mulia, teori mana yang mengungkapkan bahwa BUMN itu adalah negara? Tidak ada sama sekali yang mulia. Itu makanya dia jadi privat, urusannya urusan perusahaan. Makanya kemudian yang mulia, kalau BUMN itu adalah organisasi negara, berarti yang mulia kita bisa dipaksa oleh BUMN, misalnya Bank BNI, Anda harus nabung di Bank BNI ya, kalau enggak Anda di sanksi. Kan enggak begitu yang mulia, itu mengikuti mekanisme pasarnya. Nah itulah sebabnya kalau kemudian dia rugi, maka tadi kemukakan yang mulia, kalaupun dia rugi ada sebatas sahamnya. Mengapa sebatas sahamnya yang mulia? Supaya lagi-lagi melindungi kita pembayar pajak dari ngurusin itu BUMN yang rugi itulah, urusan dia lah. Kan itulah sebabnya semua itu kita batasi secara teori yang mulia, teori badan hukum ada yang mulia di buku-buku itu kita lihat secara waktu badan hukum perdata, makanya kan ayat 1353 ketentuan di dalam apa pengertian badan hukum, maka mengapa kemudian dia dibedakan regulasi tata kelola dan mitigasi risikonya. Itu supaya apa? Supaya yang mulia APBN tidak diganggu apapun oleh akibat kerugian di dalam sektor-sektor privat yang negara sebagai pemegang sahamnya. Begitu yang mulia. Baik, saya lanjutkan ahli. Kalau mendengar statement dari ahli tadi agak mengerikan ya kalau pemerintah selaku regulator terus BUMN dimasukkan ke dalam negara, artinya sebagai operatornya di situ bisa bahaya juga swasta berarti ya, karena mereka negara lah apa regulatornya, negara juga operatornya gitu loh. Gitu. Baik, saya akan masuk ke sini ahli terhadap kerusakan lingkungan, apakah itu menjadi bagian dari kerugian negara atau tidak? Baik yang mulia majelis, jadi kembali lagi yang mulia, kerugian negara itu adalah
tadi kekurangan uang surat berharga barang yang nyata. Kita tanya dulu yang mulia, ini lingkungan itu adalah milik negara atau bukan? Satu. Kedua, dia itu memang barang milik negara atau aset negara atau kekayaan negara atau bukan, gitu kan? Karena tadi yang mulia, esensi kekayaan negara itu harus dimiliki, diakui, dicatat, catat, akui, catat, akui. Kalau saya akan setuju yang mulia. Oh ya, tuh lingkungan itu adalah rugi keluarga negara. Kalau saya menemukan di mana dicatat itu lingkungan itu dan di mana diakuinya oleh negara itu punya milik Republik Indonesia. Yang mulia, beda sekali antara tanah milik negara dan tanah negara itu berbeda. Kan kita tahu sendiri secara teori itu kan berbeda meskipun frasanya seperti sama. Tapi esensinya lingkungan hidup itu yang mulia sepanjang tidak diakui dan dicatat sebenarnya tidak termasuk kerugian negara yang nyata dan pasti, karena nyatanya di mana dokumen itu ada dimiliki negara dan pastinya berapa sih jumlah penguasaan itu dan pakai dokumen apa, begitu yang mulia majelis. Baik. Nah, berdasarkan keahlian ahli, apakah tambang itu merupakan bagian dari keuangan negara? Baik yang mulia majelis, jadi seperti tadi yang mulia, saat teori pengakuan itu adalah kan dari pencatatan dan pengakuan. Mengapa ada seperti yang mulia di PP 71 2010 ada itu lampiran tentang aset tetap negara. Aset tetap itu apa? Di situ dinyatakan tidak termasuk di dalamnya tambang, kaya alam dan semuanya yang lagi dikerjakan oleh pihak lain. Tetapi yang mulia di situ tegas nyatakan, tetapi yang menjadi milik negara adalah hak-hak yang muncul di situ. Misalnya PNBP ya jadi negara. Kemudian ada pajaknya ya milik negara. Jadi itu mengapa itu dilakukan yang mulia? Karena kalau ada barang itu dinyatakan aset itu jadi milik negara yang mulia majelis, konsekuensinya negara harus mengeluarkan biaya pemeliharaan. Itu kan bahaya kalau gitu, rusak jadi urusannya negara dong, APBN akan langsung kena. Makanya ketika dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan, ada kerusakan, Anda yang menanggung dengan cara apa? Yang diatur di dalam undang-undang masing-masing. Begitu yang mulia majelis. Baik. Terakhir, ahli, mengenai kerusakan lingkungan itu apakah benar secara hukum keuangan publik dapat dikategorikan sebagai kerugian negara? Ya tadi sudah dijawab ya bahwa tidak termasuk yang mulia karena tidak dicatat dan diakui. Baik, berarti mempertegas saja tidak termasuk berarti ya ke dalam kerugian negara ya. Sangat tidak termasuk karena kalau tidak dicatat dan tidak diakui. Gitu. Baik. Selama ini kan tidak ada pencatatan yang mulia karena kan tidak pernah dicatat kerusakan dan lingkungan itu jadi milik negara itu tidak ada. Kecuali saya bisa menemukan di mana itu buktinya gitu. Baik. Terima kasih ahli. Dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih, yang mulia izin melanjutkan. Ahli sempat menjelaskan sedikit mengenai anak perusahaan BUMN dan BUMN itu sendiri. Saya ingin menanyakan pendapat ahli dalam perspektif keuangan negara. Apabila misalnya suatu anak perusahaan BUMN kemudian diduga merugi, kemudian kerugian tersebut berimbaslah ke induk perusahaan BUMN-nya, ke holdingnya lah, berimbas ke BUMN-nya. Karena itu juga BUMN tadi masih ada terlibat keuangan negara di situ. Kalau misalnya dari anak perusahaan BUMN tadi merugi, apakah bisa langsung dikatakan karena BUMN induknya merugi, kemudian dapat langsung dikatakan bahwa negara juga ikut merugi? Menurut ahli pendapatnya bagaimana? Ya tentu tidak yang mulia. Saya lagi pertama yang mulia bahwa kerugian itu negara harus nyata dan pasti. Bahwa maka kemudian yang mulia kerugian nyata pasti itu kita lihat pada nilai buku. Bagaimana cara yang mulia saya membuktikan bahwa negara kemudian jadi rugi akibat pelaporan di anak perusahaan. Kita perusahaan merugi, maka dia diakui dan dicatat, muncullah di laporan keuangan BUMN tersebut. Dia menyatakan akibat transaksi di situ tuh saya rugi, dicatat dan diakui. Kemudian rugilah negara, maka negara mengakuinya lagi yang mulia majelis dengan pengurangan saham di dalam negara di BUMN tersebut. Maka kita tanya, maka betul Anda rugi negara? Ya nih buktinya saya telah berkurang sahamnya gara-gara itu tuh. Nah, kalau begitu saya setuju itu akan rugi. Kerugian negara yang nyata dan pasti. Tapi kalau sahamnya tetap di BUMN induknya dan juga di BUMN induknya tidak diakui, dicatat yang mulia, berarti kan tidak ada kerugian negara seperti tadi dikemukakan. Demikian yang mulia majelis. Baik, masih terkait dengan tadi kerugian anak perusahaan BUMN tadi, apakah ahli bisa menjelaskan
keterangan ahli tadi, apakah ahli bisa menjelaskan hubungannya dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020? Ya, kerugian negara di anak perusahaan BUMN yang mulia majelis dalam SEMA 10 2020 adalah terpenuhi dua hal. Satu, dia mendapat penyertaan modal negara atau BUMN. Dan yang penting ini yang mulia majelis, dannya itu, dan memperoleh fasilitas pemerintah. Jadi kerugian negara itu yang mulia majelis memang betul terjadi anak perusahaan BUMN kalau terpenuhi dannya itu dan memperoleh fasilitas pemerintah. Apa bentuknya yang mulia majelis? Bentuknya pengurangan pajak, pembebasan pajak, subsidi, ada hibah dari APBN langsung ke anak perusahaan BUMN, maka itu betul ada kerugian negara. Saya juga secara ilmu hukum keuangan publik yang mulia majelis sepakat dengan SEMA 10 2020 tersebut karena harus terpenuhi dannya itu. Jadi tidak bisa hanya gara-gara mendapat penyertaan modal negara atau BUMN saja. Begitu yang mulia majelis. Baik, lanjut ahli. Tadi ahli menjelaskan mengenai fasilitas pemerintah ya. Fasilitas pemerintah. Jadi harus ada fasilitas pemerintah. Kalau menurut ahli, misalnya nih ilustrasinya kan sering didengar dalam perusahaan BUMN ini ada saham seri A atau saham merah putih misalnya. Apakah saham seri A atau saham merah putih tadi bisa dikategorikan juga sebagai fasilitas pemerintah? Tidak, yang mulia majelis. Jadi saham seri A itu hanya untuk menunjukkan bahwa negara memiliki pengendalian ke-7 tindakan hukum. Jadi pasal 2A ayat 1 dan 4 PP 72 2016 hanya menyatakan bahwa dengan adanya saham A berarti negara boleh, Anda itu ada perusahaan BUMN kalau mengubah ADART atau mau mengubah direksi komisaris, Anda harus izin ke negara, RUPS pemegang saham. Itu aja yang mulia. Tidak ada di dalam PP 72 2016 menyatakan karena saham seri A maka jadi milik negara, itu tidak ada. Demikian yang mulia majelis. Kemudian saham seri A tadi juga tidak bisa dikonversi jadi keuangan negara ya, maksudnya dengan nilai atau lain sebagainya? Ya tidak ada, karena tidak nilai yang mulia, itu hanya hak unjuk aja dari negara, istimewa untuk dia yang 7 hal itu yang mulia majelis. Jadi tidak ada urusannya sama uang, tidak ada. Baik. Kemudian apabila misalnya dalam satu peraturan perundang-undangan ahli disebutkan ada tadinya perusahaan BUMN yang tunduk kepada undang-undang BUMN, kemudian perusahaan BUMN tersebut melakukan spin-off atau apapun lah namanya, membentuk kemudian anak perusahaan BUMN. Kemudian anak perusahaan BUMN tadi dalam peraturan perundang-undangan tadi dinyatakan bahwa anak perusahaan BUMN tadi tunduk sepenuhnya kepada undang-undang perseroan terbatas. Kira-kira kalau menurut ahli, pandangan ahli terhadap pernyataan tersebut apa ya? Ya, makanya yang mulia majelis dalam PP Holding selalu dinyatakan bahwa karena saham negara BUMN terdelusi menjadi saham yang ada di holding, maka konsekuensinya yang mulia mereka semua menjadi anak perusahaan BUMN yang tunduk sepenuhnya. Artinya prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berlaku sepenuhnya yang mulia majelis. Tidak ada di situ nanti peran pedoman dari pemegang saham negara sebagai pemegang saham di dalam anak perusahaan BUMN, karena silahkan tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, pada aturan-aturan perusahaan sepenuhnya. Jadi tidak ada lagi ketentuan-ketentuan peraturan Menteri BUMN yang berlaku di dalam anak perusahaan BUMN. Begitu yang mulia majelis. Terima kasih ahli. Kemudian selanjutnya ahli, apabila tadi negara ketika memisahkan keuangan negara, kemudian dipisahkan dalam subjek hukum yang lain lah, baiklah BUMN atau misalnya anak perusahaan BUMN. Ketika negara memisahkan kekayaannya tersebut, posisi negara itu masih sebagai, menurut ahli masih sebagai lembaga publik atau sudah turun menjadi suatu subjek hukum yang bersifat privat? Ya, seperti tadi yang mulia saya kemukakan sebagai pemegang saham, makanya kedudukannya sebagai RUPS, begitu yang mulia. Jadi kalau misalnya kedudukannya misalnya nih sebuah anak perusahaan BUMN yang sifatnya TBK lah, itu kan berarti selain daripada negara di situ ada juga pemegang saham publik yang lain yang membeli saham itu lewat bursa misalnya. Nah, kedudukan negara dengan pemegang saham yang lain tersebut sama atau berbeda? Ya, kalau di anak perusahaan BUMN yang mulia majelis bukan negara tapi induk BUMN tersebut pemegang sahamnya, dan induknya itu sama sebagai pemegang saham seperti pemegang saham lainnya, apalagi kalau dia sudah terbuka yang mulia, sudah go public, maka dia sama sepenuhnya dengan pemegang saham lainnya. Begitu yang mulia majelis.
Baik, tadi kalau misalnya dalam ranah perusahaan BUMN, tapi misalnya dalam BUMN sekalipun misalnya, tapi BUMN tersebut TBK, berarti kedudukan pemegang negara sebagai pemegang saham dengan pemegang saham lain yang memberi saham tersebut dari bursa misalnya, kedudukannya sama atau tidak? Sama, makanya yang mulia kalau di PT terbuka kedudukan Menteri BUMN itu tidak lagi sebagai RUPS, tetapi akan diwakili oleh siapa sebagai RUPS untuk menghadiri RUPS, begitu yang mulia. Baik. Jadi sama seperti pemegang saham lainnya, Jadi hak dan kewajibannya semua sama ya? sama sebagai pemegang saham. Sementara cukup yang mulia, lanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Uraian ahli tadi sangat jelas posisi ahli di dalam menguraikan terkait dengan anak BUMN dan BUMN tentang proses perubahan peraturan perundang-undangannya. Sangat mudah untuk dipahami. Nah, khususnya kita bicara dalam konteks holding company atau induk perusahaan di bidang pertambangan. Kita tahu bahwa di dalam perubahan terakhir dalam PP-nya dibentuklah yang namanya PT Mining Indonesia atau Mine ID, di mana ada beberapa anak perusahaan di bawahnya, antara lain ada PT Timah, ada PT Bukit Asam, ada PT Antam, ada PT Vale dan PT Freeport, dan juga PT Inalum. Kalau nggak salah saya ada 6 anak perusahaannya. Sangat jelas tadi dasarnya proses perubahan peraturan perundang-undangannya. Tapi kenapa? Dan ini bukan hanya spesifik di perkara ini saja. Terbukti ada banyak juga anak-anak BUMN tadi yang mengalami penindakan secara tindak pidana korupsi. Menurut ahli, di mana problematikanya? Kenapa tetap dilakukan itu? Padahal sudah sangat jelas proses perubahan peraturan perundangan. Apa yang terjadi menurut ahli? Baik, yang mulia majelis. Jadi kalau dalam pemahaman saya dan identifikasi saya selama ini lebih pada kalau mau dalam komunikasi sebut sebagai salah kira atau dwelling. Jadi dwelling itu salah kira yang mulia selalu memaknai bahwa semua itu uang negara itu adalah bersumber, berasal dan diperoleh negara pasti adalah milik negara. Saya waktu itu menanyakan dari mana teori itu dan di mana aturannya bahwa itu mengalir sampai jauh seperti lagu Bengawan Solo yang mulia majelis, karena saya ingin tanya di mana sih teorinya. Jadi teori itu tidak ada yang mulia, maka ada teori badan hukum, ada Joseph Prodong mengemukakan harus bedakan negara itu sebagai public private dan sebagai domain private, domain public, supaya bisa menyatakan di mana kedudukan negara dalam kondisi-kondisi demikian. Nah, itulah sebabnya yang mulia, padahal kalau kita lihat pada aturan dokumen kan kita tidak bisa membaca hanya satu undang-undang kemudian menyatakan itu sebagai keuangan negara. Tapi kan kita harus melihat yang mulia pada 3 identifikasi. Kita tanya dulu, ini sebenarnya regulasinya apa? Ternyata regulasi ke privat. Tata kelolanya apa? Kalau tata kelolanya APBN yang mulia majelis, saya setuju itu adalah keuangan negara. Ketiga, kalau mitigasi risikonya adalah menggunakan mitigasi dibebankan ke APBN, maka menjadi keuangan negara. Tapi kalau tiga-tiganya enggak, regulasi privat, tata kelola perusahaan, kemudian juga mitigasi risikonya ditanggung oleh perusahaan, yaitu berarti jelas-jelas bukan keuangan negara yang mulia. Dan di negara lain juga demikian yang mulia. Ini bukan soal sosialis atau kapitalis, tapi kita sebagai orang hukum yang mulia, saya hanya melihat pada teori hukum dan peraturan undangan. Kalau tidak ada itu semua, saya takut itu menjadi karang-mengarang dan klaim saja, karena berdasarkan pada teori lebih dahulu baru kita lihat peraturan. Demikian yang mulia majelis. Saya lanjutkan pertanyaan saya, ahli. Terkait tadi 1 lembar saham seri A, saham disebut juga saham berwarna gitu ya. Selalu ini menjadi entry point mengatakan bahwa inilah bukti bahwa ini masih milik negara. Inilah bukti 1 lembar saham itu. Nah, bagaimana tadi ahli memang sudah menjelaskan itu ya, kaitan 1 lembar saham itu apa sih itu ya. Tapi melepaskan ini dari konteks keuangan negara itu seperti apa ahli? Membedakan dengan yang namanya BUMN sendiri. Makanya yang mulia majelis, sebenarnya kan kita tersadarkan oleh SEMA 10 2020 huruf A angka 4 itu, bahwa sebenarnya bukan cuma soal adanya saham negara atau BUMN, tetapi dan menerima fasilitasnya itu gitu loh.
Jadi kalau saya juga setuju yang boleh sebagai teoretis ya. Oh baik, setuju itu sudah teori kalau dia memperoleh dan menerima fasilitas. Jadi mengapa Mahkamah Agung sendiri yang mulia majelis membedakan antara kepemilikan saham dan fasilitas? Karena Mahkamah Agung berpendapat, oh jangan cuma saham doang sebagai dasar dia keuangan negara, tapi karena dan memperoleh fasilitasnya. Begitu yang mulia majelis. Saya mau bertanya tentang tadi saudara sudah menjelaskan tentang kerugian lingkungan ya. Saya ingin penegasan saja terkait dengan kerugian lingkungan itu bukan termasuk sebagai kerugian keuangan negara. Nah, pertanyaan saya begini, karena ada beberapa yang mengkhawatirkan ketika nanti terjadi kerusakan lingkungan dan tidak diperbaiki, pada akhirnya pemerintah yang harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki, walaupun dasar hukumnya itu tidak ada. Tapi kalau dari sisi keuangan negara, karena kita ambil contoh perkara saya sebut saja tegas PT Lapindo. Nah, pada waktu PT Lapindo di level tertentu dia harus membayar dulu seluruh kerusakan yang timbul dengan asas strict liability. Lalu kemudian dia sudah tidak mampu lagi mengcover dengan keuangan, maka negara menalangi dulu kerusakan lingkungannya, walaupun itu dibebankan kemudian sebagai utang yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, maksud saya kemarin juga saya tanya kepada ahli yang lain. Nah, maksud saya pertanyaan saya di sini. Nah, konteks kekhawatiran itu bisakah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa ini kerugian negara yang aktual? Bagaimana menurut ahli? Baik, tidak, tentu yang mulia. Itulah makanya yang mulia, untungnya Pak Hatta Wapres kita pertama yang mulia dalam pasal 33 ayat 2 menyatakan bumi, air, dan KM dikuasai saja. Yang mulia, kalau dimiliki negara itu semua kerusakan itu akan ditanggung negara di APBN. Yang mulia, kasihan sekali kita sebagai pembayar pajak ngurusin yang tidak perlu gitu loh. Oleh sebab itu yang mulia, karena konsep dia dikuasai, maka semua yang kemudian dia ada menggerakkan melakukan eksplorasi terhadap bumi, air, dan alam, maka Anda bertanggung jawab. Itulah fungsi negara untuk mengatur dan menguasai. Anda atur, Anda awasi, Anda kendalikan. Itulah konsepnya yang mulia mengapa tidak dimiliki, karena kalau dimiliki otomatis berarti Anda harus tanggung sendiri. Makanya kemudian yang mulia tidak tepat juga dinyatakan kalau ada kerusakan negara nanti kemungkinan akan dibiayai APBN. Menurut saya hal itu terlalu absurd, hipotetis sekali. Karena apa yang mulia? Satu, mengalokasikan APBN itu nggak begitu saja, ada rusak langsung APBN alokasikan. Susah sekali yang mulia. Menteri Keuangan pertama kali langsung ada ngusulin gitu, langsung ditolak yang mulia, karena undang-undang sektornya menyatakan itu tanggung jawab orang yang melakukan itu. Kedua adalah yang mulia, bahwa alokasi itu ada pada kementerian lembaga. Kementeriannya aja undang-undang sektornya menyatakan dia akan melakukan pengendalian, maka kementerian itu dulu diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Jadi tidak semudah itu untuk kemudian kita menyatakan kalau ada kerusakan langsung negara menanggung. Kasihan sekali kita pembayar pajak yang mulia kalau kondisinya seperti demikian. Tapi untungnya dijaga dengan kata dikuasai. Kedua, alokasi APBN itu begitu berjenjang dan ketat sehingga tidak mungkin langsung dia membiayai sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab negara. Begitu yang mulia majelis. Sederhananya bisa dikatakan seperti ini ahli, bahwa apapun yang namanya berkaitan dengan keuangan negara akan berkorelasi dengan APBN. Itulah yang ada yang mulai di pasal 3 Undang-Undang 1 2004 bahwa seluruh hak dan kewajiban penerimaan dan pengeluaran itu dialokasikan semua di APBN. Jadi negara ini yang mulia tidak boleh ada apapun uang suatu berharga barang yang tidak dicatat di dalam APBN. Semua harus on budget di APBN, tidak boleh off budget, karena off budget berarti pidana yang mulia majelis. Tidak boleh ada yang di luar APBN. Begitu yang mulia majelis. Oke, ini sekarang saya mau masuk terkait dengan kegiatan tambangnya ahli. Di kegiatan tambang itu ada yang namanya RKAB. Ini kan terkait dengan potensi sumber daya alam yang kemudian bisa diproyeksikan sesuai dengan rencana kerja perusahaan itu akan mendapatkan berapa sih tahun ini yang diambil, ya kan. Kemudian dari situ akan dibayarkan royalti, akan dibayarkan PNBP, akan dibayarkan pajak dan seterusnya yang merupakan potensi keuangan negara yang harusnya didapat. Nah, pertanyaan saya begini. Nah, ini saya ilustrasikan perkara ini seperti ini. Ini ada satu IUP, izin usaha pertambangan ya. Secara umum saya menjelaskannya. Lalu kemudian ini ada dugaan masuk dari luar IUP yang bukan sesuai dengan apa yang di dalam RKAB. Nah, ini diduga masuk dari tambang ilegal.
Tapi yang tambang ilegal ini dia bayar PNBP-nya, dia bayar royaltinya, dia bayar semua pajak-pajaknya. Nah, pertanyaan saya, apakah pendapatan negara tadi menjadi ilegal yang harus dikembalikan? Satu. Yang kedua, apakah kemudian tadi misalnya dalam kegiatan tadi ini kan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan anak BUMN tadi. Bisakah swasta yang terlibat dalam kegiatan ini ditarik menjadi bertanggung jawab? Itu pertanyaan saya. Baik, yang mulia, pertama dari hukum keuangan publik yang mulia, bahwa di dalam PP 71 2010 yang menjadi hak negara itu tadi PNBP, pajak-pajak, iuran atau apapun yang berkaitan dengan sektor tersebut. Yang kemudian yang mulia, untuk negara itu yang mulia prinsipnya harus menerima segala yang sah. Yang sah itu yang mulia, kalau saya membayar PNBP, kemudian disahkan lembarnya pembayaran itu oleh perbedaan negara yang mulia, masuk ke DIPA, DIPA masuk ke APBN, maka itu sah. Tidak mungkin kemudian itu ilegal. Ya kalau ilegal segera balikin dong semuanya, jadi berjenjang lagi. Keluarkan dari APBN, keluarkan dari DIPA, keluarkan dari perkaturan pembayaran, kembalikan ke orangnya. Kalau tidak sah atau ilegal tadi yang mulia. Jadi kalau sesuatu yang sah itu yang mulia, kita buktikan dengan penerimaan form yang sah dari pejabat yang berwenang. Seperti misalnya saya ditagih yang mulia pajak, kemudian kan ada surat penerimaannya. Demikian juga yang mulia, tidak boleh negara minta-minta uang tapi nggak ada tagihan. Itu ilegal, berarti ada gratifikasi. Makanya harus ada mana lembar penerimaan bahwa ini menjadi milik negara uangnya. Maka pakai tagihan dan surat, istilahnya kwitansinya gitu yang mulia majelis. Kedua adalah tidak mungkin kemudian urusan-urusan yang ada pada kegiatan tanggung jawab di anak perusahaan BUMN ya tentu menjadi tanggung jawab anak perusahaan BUMN, tidak kemudian melebar kemana-mana karena melihat pada hak dan tanggung jawab saja secara administrasi pemerintah. Begitu yang mulia majelis. Satu lagi pertanyaan saya, katakanlah ini sekarang sudah berlangsung ya, saya tidak sebut spesifik perkara ini, didakwa lah suatu kegiatan yang dianggap ilegal, tapi tadi ada pemasukan negara ke sana. Ini dakwaan ini spesifik tentang menimbulkan kerugian negara karena kegiatan tambang, illegal mining. Nah, apakah bisa misalnya saya pertanyakan ini terkaitan dengan keuangan negara, bisakah kemudian didakwa ini menimbulkan kerugian karena aktivitas kegiatan tadi, tapi lepas tanggung jawab negara yang sudah menerima uang ini, yang nilainya pun mungkin ratusan miliar dari situ, itu dilepaskan gitu. Jadi hanya sekedar minta tanggung jawab, tapi uangnya sudah di-store negara, tutup mata itu dianggap walau min jawab, itu jadi apa kita nggak tahu. Bagaimana menurut ahli? Baik yang mulia majelis, saya lagi yang mulia, prinsip negara itu tidak boleh menerima sesuatu yang tidak sah. Jadi apapun yang tidak sah yang mulia kemudian sudah masuk segera kembalikan dan segera harus dihapus dari daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengapa yang mulia? Kalau demikian berarti negara, maka buktinya ada form-form itu yang mulia. Maka saya kembali lagi kepada pencatatan dan pengakuan. Maka kalau sudah dicatat, sudah diakui, kemudian sudah masuk ke DIPA, dicatat di dalam realisasi APBN, ya sudah sah semua yang mulia. Pasal 3 ayat 1. Bahwa dasar hukum negara menerima ini yang mulia ada APBN. Kalau di realisasi APBN ternyata si PNBP dari pertambangan ini sudah diterima, ya sudah itu sudah jadi dasar hukum yang mulia, berarti sah. Tidak mungkin kemudian tidak diperhitungkan atau dianggap angin lalu, kan aneh itu yang mulia, karena saya lagi negara hanya menerima sesuatu yang tidak, yang harus sah, yang harus sesuai dengan prosedur, ada dokumennya. Kalau menyatakan negara ini tidak sah, segera yang mulia harus kembalikan. Makanya itu tidak boleh, karena mengapa yang mulia harus hati-hati seperti itu, karena kalau tidak nanti dituntut oleh orang yang menyatakan, oh Anda menyatakan tidak sah ya, kalau itu kembalikan. Nanti berlakulah pasal 3 ayat 7 Undang-Undang Pemerintahan Negara, Anda telat mengembalikan, maka negara dikenakan denda dan bunga. Itulah yang merugikan ke negara. Maka betul-betul kita harus hati-hati yang mulia menyatakan bahwa ketika negara orang itu menyatakan ini adalah ilegal dan negara salah, itu menimbulkan beban di pasal 3 ayat 7. Maka kita harus hati-hati gitu yang mulia. Izin satu lagi pertanyaan. Saya jadi tergelitik karena pernyataan saudara. Katakanlah misalnya kita tidak berharap begitu ya tentunya. Katakanlah suatu perkara. Misalnya kemudian tadi yang dianggap telah melakukan illegal mining, let's say, tapi dia sudah menyetor. Kemudian dia dihukum katakan atas perbuatannya. Nah, bisakah kemudian tadi dia menarik tanggung jawab negara? Apa yang sudah disetorkan itu harus dikembalikan juga
atau itu harus punya konsekuensi hukum karena dia sudah bayar. Itu secara prosedur ada pencatatan seperti yang saudara ahli katakan tadi, dimasukkan ke dalam DIPA dan selanjutnya digunakan dalam APBN. Bisakah kemudian yang bersangkutan menuntut negara karena dia sudah menyetor sesuai dengan prosedur? Bagaimana Dr. Ali? Ya betul yang mulia majelis, di Undang-Undang PNBP 9 2016 menyatakan kalau kondisi itu dilakukan, bahkan misalnya yang mulia dinyatakan, oh ya Anda itu memang betul-betul ilegal semuanya, berarti kan ada kelebihan yang diberikan kepada negara. Maka kalau gitu berlakulah permintaan permohonan untuk kelebihan negara kepada negara. PNBP itu kan PNBP itu semua yang mulia, PNBP yang bayar pertama itu kan PNBP semua, minta dikembalikan. Nanti BPKP akan menilai lagi, oh iya ternyata ini sah kok, jadi nggak ada kelebihan bayar. Nah kalau sah kalau gitu yang mulia, artinya kan agak kebingungan di sini, paradoksal, ada konflik regulasi gimana, padahal dinyatakan tidak sah, tapi ternyata BPKP sendiri menyatakan, oh sah loh, jadi nggak usah dikembalikan. Nah inilah bahaya kembali yang mulia, bahwa hal seperti itu kan harus kita hati-hati. Makanya kerugian negara harus nyata dan pasti, supaya tidak kemudian diungkit-ungkit lah nanti oleh warga masyarakat. Loh kalau gitu kembalikan, karena Undang-Undang PNBP memungkinkan kelebihan PNBP akan dimohonkan dikembalikan. Kalau telat yang mulia, negara harus bayar denda dan bunganya, gitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, lanjutkan satu. Baik, ahli ini memperdalam pertanyaan dari rekan saya tadi terkait dengan anak BUMN. Ada PP nomor 46 tahun 2022 di mana menyatakan ada penjatuhan moral terhadap anak perusahaan BUMN. Bisa ahli jelaskan terkait hal itu? Ya tadi sudah ditanyakan sebenarnya. Ya. Jadi PP itu kan menyatakan yang mulia bahwa anak perusahaan BUMN itu sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang PT. Jadi tidak lagi ada diskusi menyatakan ini sebagai sama seperti BUMN atau apa, karena yang mulia ciri dari anak perusahaan BUMN itu adalah dia perusahaan terbatas, dan itu sudah dikukuhkan di pasal 5 di PP tersebut, bahwa dengan telah menjadikannya dia sebagai anak perusahaan maka sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang PT. Begitu yang mulia. Baik, saya bol ya, berarti sepenuhnya tunduk kepada perseroan terbatas ya. Betul. Baik, terima kasih. Izin yang mulia menambahkan. Iya yang mulia, ada yang terlewatkan tadi seperti untuk pertanyaan ahli sebelumnya, karena ahli ini kalian yang dibilang keuangan publik ya. Terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang berwenang untuk melakukan penghitungan itu instansi apa? Karena ini masih banyak perdebatan ini di dalam kasus perkara ini. Coba bisa ahli jelaskan? Baik ya mulia majelis. Jadi sebenarnya tidak mungkin jadi perdebatan kalau kita sepakat yang mulia bahwa yang punya kewenangan lah yang memiliki upaya untuk melakukan pemeriksaan dan menilai kerugian negara. Maka saya sudah temukan ya, cek yang mulia kesemuanya, tidak ada selain hanya pasal 10 ayat 1 tadi disampaikan ahli Dr. Rocky. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang BPK berwenang untuk menilai kerugian negara. Yang mulia, bagaimana kalau BPKP di dalam Perpresnya hanya fungsi? Bagaimana kalau pelayanan publik? Apalagi yang mulia di dalam pelayanan publik tidak ada itu. Maka sebenarnya saya juga yang mulia tidak akan berdebat dengan siapapun kalau dapat menunjukkan satu saja, mana peraturan bahwa BPKP punya wewenang, satu saja. Yang ada koordinasi putusan yang tadi dikemukakan Pak Dr. Rocky, itu hanya berkoordinasi, bukan kewenangan. Kalau ada satu temukan di undang-undang, saya akan setuju. BPKP itu yang mulia, kewenangannya ada di pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berwenang dalam mencegah kerugian negara di dalam administrasi. Maka dia minta dapat melakukan pencegahan, kembalikan untuk uang 10 hari kerja. Itu saja. Tidak ada lagi di PP 60 2008 juga tidak ada. Jadi saya menunggu, maka kalau yang mulia saya juga akan langsung diam, tidak berdebat lagi kalau saya menemukan bisa ditunjukkan ada undang-undang yang menyatakan BPKP berwenang menilai dan menghitung kerugian negara. Dan waktu di BPK juga saya diskusi, setuju semua yang mulia. Jadi menurut saya karena saya mengacu pada aturan saja. Begitu yang mulia majelis. Ya. Untuk tadi ahli menjelaskan
bahwa kerugian keuangan negara yang nyata gitu. Dalam suatu perkara bahwa disebutkan kerugian keuangan negara itu dalam bentuk adanya kerusakan lingkungan hidup, kemudian adanya penambangan biji timah ilegal, kemudian ada lagi kemahalan. Menurut keahlian saudara saksi, yang disebut nyata itu gimana sih sebenarnya? Bisa diberikan dalam suatu bentuk contoh gitu. Baik Yang Mulia, jadi tadi sebenarnya kan kerugian itu harus dicatat dahulu, diakui. Ya kalau lingkungan hidup dan kerusakan dan juga tadi kemahalan semuanya, memang negara mencatatnya di mana supaya dia rugi gitu kan? Di mana kan? Maka saya tanya di mana nilai buku pengakuan negara rugi akibat itu sehingga saham turun. Nah itu yang kemudian dipertanyakan di mana sebenarnya. Kan sebagai orang hukum saya hanya tanya di mana dokumennya supaya nyata itu seperti itu. Maka nyata itu pasal 39 PP 38 2016 menyatakan ya berdasarkan nilai buku dan nilai nyata yang wajar. Begitu Yang Mulia. Kemudian tadi ahli menyebutkan yang berwenang menghitung kerugian negara menurut pendapat ahli yaitu BPK. Bahwa dalam suatu perkara penghitungan kerugian negara ini dihitung oleh yang namanya BPKP. Tetapi dia mengambil hitungan dari seorang ahli. Jadi dia tidak menghitung langsung gitu kerugian keuangan negaranya. Menurut pengalaman ahli lah atau pengetahuan ahli, apakah itu diperbolehkan? Baik Yang Mulia, dalam peraturan BPK 1 2017 itu standar menilai itu kerugian negara itu ada, jadi investigatif. Dan tidak seperti itu nyalin-nyalin copy paste, itu bukan identifikasi Yang Mulia. Jadi itu copy paste saja. Jadi mengapa audit itu disebut sebagai identifikasi? Sama seperti kita Yang Mulia waktu kita nulis skripsi, tesis, disertasi, kita harus identifikasi. Kalau cuma nyalin aja plagiat, ya, jadi tidak bisa seperti itu Yang Mulia. Jadi audit itu, makanya dia itu auditor itu profesi. Sama seperti kita semua Yang Mulia, dosen Yang Mulia dan semua para jaksa juga kan profesi semua supaya dia mempunyai standar. Kalau tidak memiliki standar, berarti kan tidak dapat dipercaya, maka tidak valid bagi kita untuk mempercayai kondisi-kondisi yang tidak memenuhi standar. Begitu Yang Mulia. Jadi ini meminta pendapat ahli ya terkait tadi bukti penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP itu apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam kasus pidana atau gimana ini? Saya tidak tahu Yang Mulia kalau dalam pidana ya, tapi prinsipnya audit itu harus meyakinkan memadai, harus dipercaya. Jadi meyakinkan memadai itu apa? Harus punya standar. Kalau tidak melalui standar, apalagi tidak berwenang, bagaimana kita dapat mempercayai sebagai sesuatu yang bersifat reasonable assurance, meyakinkan kita semua. Begitu Yang Mulia Majelis. Cukup dari kami Yang Mulia. Izin Yang Mulia, nambahkan sedikit Yang Mulia. Ya, Satu lagi Yang Mulia. terakhir ya. Terakhir Yang Mulia. Karena bolak-balik terus di sini. Terakhir, nggak ada lagi habis itu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli, ini terkait dengan tadi ahli menyatakan bahwa kerugian negara itu harus nyata, harus jelas, ya intinya harus nyata lah. Apabila misalnya di satu putusan atau apalah nanti bentuknya dinyatakan bahwa terjadi suatu biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan pemulihan lingkungan, misalnya X rupiah lah. Kalau menurut ahli biaya-biaya tersebut biaya yang nanti harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan pemulihan lingkungan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau menurut ahli itu biaya-biaya tersebut itu masuk ke dalam kerugian nyata atau kerugian yang sifatnya hanya potensi?
Baik Yang Mulia, kalau penyebutannya adalah kemungkinan negara akan mengeluarkan biaya, itu nggak ada kerugian negara. Kalau menjadi kerugian nyata pasti kalau di APBN tercatat dan diakui. Tapi kalau misalnya baru kemungkinan Yang Mulia, di mana ruginya negara aja belum keluarkan duit gitu Yang Mulia, belum ada yang kekurangan. Nah bagaimana kalau kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang bukan tetap negara Anda harus biayai itu, maka dimasukkan di dalam APBN, berarti kan sudah mengikuti pola tadi Yang Mulia, dia Menteri Keuangan, di DIPA dan semuanya sampai dikeluarkan. Nah itu berarti sudah sah ya kalau itu memang dialokasikan. Tapi kalau baru kemungkinan Yang Mulia Majelis, berarti kan tidak ada kerugian yang nyata dan pasti. Begitu Yang Mulia. Betul Yang Mulia Ketua. Ya, ahli. Tadi PP nomor berapa terkait nyata dan pasti? 39 39 2016 Yang Mulia. 2019. 16. 2016. Tata cara pengembalian kerugian negara Yang Mulia. Oh, tata cara pengembalian kerugian negara. Jadi tadi apa maksudnya tercatat, gimana bisa Enggak, maksudnya Yang Mulia kalau kerugian negara itu ya, terkait dengan nyata dan pasti ya. Jadi kerugian negara itu untuk penyataan yang pasti maka mengikuti pasal 39, artinya berdasarkan nilai buku dan nilai nyata yang wajar. Begitu. Berarti nilai buku tercatat maksudnya? Iya, maksudnya yang memang diakui dalam laporan keuangan gitu Yang Mulia, bahwa saya itu memang rugi. Gitu loh. Oke. Kalau perguruan tinggi negeri ya UI lah gitu ya, ambil contoh ya. Betul Yang Mulia. Ya. Apakah keuangan yang dikelola oleh universitas negeri, PTN ya, itu adalah keuangan negara, termasuk nggak ya? Tidak Yang Mulia, kalau mengacu pada PP Statuta tidak Yang Mulia, karena PNBP-nya dia memang PNBP tapi hanya dilaporkan saja. Hanya dilaporkan saja. Itu seluruh universitas. Yang PTN Badan Hukum BH Yang Mulia. Oh, PTN-BH Aja ya. Tapi kalau perguruan tinggi PTN yang belum PTN-BH? Kalau yang kan ada 3 Yang Mulia, ada PTN aja, PTN BLU, PTN Badan Hukum. Oh yang 2 keuangan negara Yang Mulia, karena harus disetor ke kas negara. Oh kalau yang BLU Badan Layanan Umum ya. Sama PTN biasa ada juga. Nah, saya ambil contoh yang BLU yang kategorinya keuangan perguruan tinggi itu adalah terkategori keuangan negara. Berarti di luar PTN-BH. Contohnya gini, ada kegiatan yang dilakukan, kemudian atas kegiatan itu PTN ini punya kewajiban untuk melakukan pembayaran, ya kan? Ada tagihan. Kemudian atas tagihan itu di akuntansi perguruan tinggi tersebut dicatatkan bahwa adanya kewajiban terkait adanya tagihan tadi. Nah, tapi pembayarannya belum dilakukan. Yang dilakukan itu baru ada tagihan, kemudian sudah dicatatkan di dalam pembukuan perguruan tinggi itu bahwa ada kewajiban akan melakukan pembayaran, ya kan? Tapi pelaksanaan pembayaran itu belum dilaksanakan. Nah, kalau kita bicara nyata dan pasti, itu sudah nyata belum itu? Belum Ya Mulia, belum belum ya? Uangnya udah keluar. Karena belum keluar, maka itu belum ya? Belum Ya Mulia, karena kan pencatatan merupakan bagian setelah ada uang yang keluar dulu. Catat. Ya. Jadi jangan kemudian belum keluar uang sudah nyatat, salah itu kan Yang Mulia. Harusnya kan uang dulu keluar, kita langsung catat udah tuh uang keluar. Sehingga, walaupun di dalam pencatatan akuntansi telah ada pengeluaran sejumlah itu. Ya, tapi secara hukum tidak ada Yang Mulia. Kalau kita bicara di sistem akuntansinya, Betul. sudah ada pencatatan, ya kan, terkait adanya tagihan itu, sejumlah nominal sekian misalnya, ya. kan? Tapi menurut saya Yang Mulia izin bahwa sebenarnya yang seperti ini kan agak keliru secara hukum maupun akuntansi, karena kan dulu uang baru kita catat. Karena akuntan juga kan Yang Mulia, kalau kita menerima tagihan, kan lihat dulu di identifikasi dulu duit ada apa enggak, 1, 2, memang pengakuan terhadap itu uang memang sudah setuju, maka kita langsung keluarkan istilahnya apa yang bond keluarnya, baru kita catat supaya sama-sama matching gitu.
Oh gitu. Jadi walaupun di dalam akuntansinya udah tercatat itu, tapi karena belum dilaksanakan pembayaran, maka di dalam konsep PP 39 2016 tadi mengacu ke situ, maka belum secara nyata Dan belum pasti, ada ya. Betul. nyata dan pasti belum ada kerugian ya. Makanya kan Yang Mulia izin menjawab bahwa prinsipnya kan dicatat dan diakui. Ini kan dicatat doang gitu, tapi diakui kemudian telah keluar itu si dokumen dan uang keluar dari kas belum Iya, ada. iya. Kan bisa jadi problemnya begini, ahli. Sebenarnya perguruan tinggi ini beranggapan bahwa dia sebenarnya nggak punya kewajiban untuk membayar itu, ya kan? Tapi karena ada di invoice ini, maka dia catatkan dulu gitu kan. Untuk meyakini ini ada atau tidak kewajibannya, dia akan melakukan langkah hukum. Itu lagi by proses dan belum ada putusannya kan begitu kan. Oh iya. Jadi tetap ya argumentasinya. Iya. Nah, kalaupun demikian itu seperti tadi Yang Mulia, maka harus ada calak itu dalam standar akuntansi pemerintahan, calak Yang Mulia, CALK, catatan laporan keuangan. Nanti kan ditulis begini bahwa ini akan dikeluarkan tapi tidak sekarang, berarti untuk menunjukkan belum dikeluarkan. Iya. Tapi dalam kembali lagi pada konteks nyata dan pasti tadi telah terwujud nggak itu? Belum Yang Mulia, kan tetap belum ya. Betul. Tetap belum ya. Belum, karena belum diakui Yang Mulia bahwa uang keluar. Iya. Oke. Kalau terkait yang tadi sebenarnya kan udah jelas ya. Memang ahli seperti itu kan begitu. Iya. Terakhir saja, berangkat dari diskusi kita di sesi sebelumnya. Iya. Karena kan udah sering jumpa gitu, sering jumpa. Saya udah paham konsep berpikirnya ahli, saya udah paham gitu. Maka saya tidak akan nanya-nanya lagi gitu kan. Memang seperti yang disampaikan tadi lah, itulah konsep berpikirnya ahli kan begitu. Tapi saya hanya ingin ini saja, ya seperti tadi ya, berangkat dari diskusi yang pernah sebelumnya, mana tahu ini melandaskan kepada terakhir yang kemarin itu pasal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan nomor 62 di tahun 2013. Pertanyaannya, apakah argumentasi ahli masih sama dengan sesi-sesi sebelumnya atau ada perubahan? Kalau ada perubahan silakan sampaikan gitu. Kalau ada perubahan silakan sampaikan. Kalau tetap sama ya nggak usah sampaikan gitu. Saya udah paham gitu. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Jadi Yang Mulia tetap sama tentu. Dan ini Yang Mulia, saya juga baru teringat, maka saya alhamdulillah terima kasih Yang Mulia diingatkan bahwa ternyata setelah putusan itu ada Yang Mulia, saya menulislah di Kompas pada tanggal 14 November 2014 yang menyatakan bahwa diskursus paradoksa keuangan BUMN. Di Kompas ya. Tapi betul. Ada nggak kajian ahli yang yang kemudian dipublish di jurnal? Kalau ada nanti biar saya akses maksudnya. Jurnal hukum pembangunan ada Yang Mulia. Hukum pembangunan ya. Nanti saya nggak tahu nanti pakai acara Yang Mulia nanti ada. Tapi kalau di googling ada Yang Mulia, nanti googling aja. Iya. Hukum dan pembangunan ada judulnya di situ tentang determinasi keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara. Boleh nanti saya coba searching untuk memperkaya Kasanah. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Kalau perlu diserasi Yang Mulia nanti mungkin lewat kuasa hukum disertai, saya sudah jadikan buku Yang Mulia. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Ya, cukup Pak. Silakan, penonton umum. Membuat kesepakatan dengan privat, maka yang berlaku adalah hukum privat. Hukum privat itu apa maksudnya? Keperdataan. Iya, maksud keperdataan apakah orang dengan per orang? Enggak, termasuk dengan negara. Negara kan tidak, jangan berpikir negara. Ya, kalau hukum publik gimana? Kan ada hukum privat, ada hukum publik. Hukum publik itu gimana? Hukum publik maksudnya hukum publik? Ya, saya bertanya kepada ahli. Hukum publik itu hukum yang mengatur tentang negara dalam menggunakan kekuasaannya untuk mengatur masyarakat. Mengatur masyarakat ya. Ya. Termasuk ada di dalamnya perjanjian? Tidak termasuk. Ya? Tidak termasuk. Tidak termasuk maksudnya? Tidak termasuk perjanjian di situ. Atau tidak masuk dalam perjanjian? Tidak termasuk. Kalau perjanjian privat ada? Ada. Kalau perjanjian publik? Nggak ada. Nggak ada. Kalau negara itu privat? Negara publik. Publik kan? Iya. Kalau aturan di sini ya, di dalam suatu ketentuan, di dalam suatu kerjasama, di dalam di situ menyebutkan entitas selaku direktur utama atau ada kop di atas
misalnya perusahaan negara, ada konsideran menimbang undang-undang dan sebagainya. Pendapat ahli gimana sampai dengan undang-undang seterusnya? Itu keputusan namanya. Tidak, misalnya ada perjanjian kopsnya di atas menggunakan Nomenklaturnya disebutnya apa? kopsnya di atas misalnya Bukan perusahaan. kops. Kalau Tidak, kops itu perjanjian. apa Perusahaan ini perusahaan negara. Ya, Kemudian yang tanda tangan menggunakan nama bukan nama pribadi, nama jabatan publik. ya, maksudnya gini. Kalau dia perjanjian kan ada nomenklaturnya tuh. Apa? Sewa menyewa. kan? Sewa menyewa. Sewa menyewa. Sewa menyewa diatur di Maksudnya? perbuatan hukum sewa menyewa itu diatur di mana? Diatur di dalam RKAB, ada di dalam perusahaan. Dan saya betul, saya tidak, RKAB-nya seharusnya diatur. Maka salah satu tadi saya mengatakan, Gini. ya. Konsep sewa menyewa itu diatur di mana dalam ilmu hukum? Nah, saya bertanya saja kepada ahli. Diatur di KUH Perdata. KU Perdata, betul. KU Perdata itu yang privatnya. Sebentar. Yang publik nggak ada. Iya, sebentar, ahli, sebentar, Pak Penuntut Umum. Kita di sini adalah mencari suatu pendapat bagaimana Siap, majelis. dalam suatu teoritis ilmu hukum. Dan begitu ahli, begitu penuntut umum. Kita bukan di sini adalah mendapatkan suatu perdebatan. Jadi penuntut umum tanyakan spesifiknya mengenai teoritis untuk mendapatkan suatu pendapat dari ahli. Ahli juga menjelaskan apa yang ingin disampaikan terhadap suatu persoalan yang diajukan sebagaimana bukti sumpah. Nah, kalau kira-kira itu tidak berkesinggungan, ahli punya hak untuk tidak memberikan komentar atau pendapatnya dengan yang semua. Ya, jadi yang dipertanyakan dalam suatu hukum perjanjian itu mengikat antara hukum publik atau hukum privat. Privat. Nah, kalau di dalam hukum privat ada nggak mengatur hak-hak publik di situ? Nggak ada. Nah, sudah begitu saja. Jadi tidak ada perdebatan dengan yang semua. Siap, majelis. Kemudian ahli. Tadi ahli juga menyebutkan terkait dengan pasal 33 ya. Menguasai berarti membuat aturan, bukan memiliki ya. Ya, Memiliki maksudnya dimiliki oleh rakyat Indonesia seperti itu ya. nggak ada kata memiliki di situ. Tadi ahli menyebutkan, menerangkan kalau memiliki itu adalah rakyat Indonesia. Bukan, jadi artinya begini. Di dalam pasal 33 yang ada adalah konsep menguasai. Tidak ada konsep memiliki. Iya. Memiliki itu adalah hak privat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, kan seperti itu. Anda punya rumah, punya Iya. tanah, ada sertifikatnya enggak? Hak milik atau hak sewa? Hak milik itulah yang disebut sebagai Oke. memiliki. Dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ya. Kemudian terkait dengan kekayaan alam di dalamnya yang dimiliki atau dikuasai oleh negara digunakan untuk seluruhnya kemakmuran rakyat, itu pendapat ahli gimana? Ya, karena kalimat seperti itu dikuasai oleh negara, maka negara wajib membuat aturan tentang perizinan penggunaan dari sumber daya alam. Kalau pemiliknya, kalau pemiliknya siapa? Pemiliknya siapa? Pemilik, Mana ada pemiliknya sumber daya alam? ya memiliki siapa? Ya nggak ada. Tidak ada pemiliknya. Nggak ada yang memilikinya. Keberatan yang mulia. Keberatan. Coba. Sudah dijawab oleh ahli. Iya. Oke, ya saya lanjutkan. Terima kasih. Kemudian tadi terkait dengan keuangan BUMN, tadi juga ahli masuk ke sana. Terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 25 dan nomor 48 dan nomor 62. Bagaimana menurut pendapat ahli? Putusan apa itu ya? Mahkamah Konstitusi nomor Enggak, sebenarnya begini, saudara penuntut umum. Supaya kita tidak bias terhadap suatu urgensi yang ingin disampaikan itu. Begitu juga dengan ahli, disampaikanlah suatu aturan tertentu lengkap dengan apa yang termaktub di dalam konsiderannya di situ.
Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2013 terkait dengan keuangan negara dan 62 tahun 2013 tadi sama juga terkait dengan keuangan negara yang pada pokoknya menyatakan keuangan negara BUMN yang dipisahkan termasuk dalam ranahnya daripada keuangan negara. Gimana menurut pendapat ahli? Ya, itu nanti jatahnya keuangan negara. Ya, Saya kan gitu. bukan ahli keuangan Atau negara. saya bertanya lagi, putusan Mahkamah Agung itu sifatnya final dan mengikat dan harus berlaku ketika diputuskan. Mahkamah Agung, Pertama konstitusi, konstitusi, ya, bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan. Berlaku ketika diucapkan. betul. Betul ya? Ya. Kemudian ahli ya, tadi ahli juga menerangkan bahwa hukum administrasi ini membantu hukum pidana. Kebalik, Hukum ya, Pidana membantu. hukum pidana membantu hukum administrasi. hukum administrasi. Ya. Hukum pidana membantu hukum administrasi. Maksudnya itu gimana? Itu artinya hukum pidana dipergunakan agar orang yang terkena sanksi administrasi itu dipaksa untuk menyelesaikan sanksi tersebut atau melaksanakan sanksi tersebut. Caranya? Hah? Cara untuk dipaksanya Ya dibawa ke ranah pidana. di dalam persidangan? Iya, ditanyakan Salah lagi, satunya itu mau ya. selesaikan nggak? Oke. Contoh paling gampang itu di Undang-Undang Pajak, itu ada sekarang. Salah satunya Undang-undang pajak. caranya dibawa ke lembaga gitu ya di persidangannya. Kenapa? Salah satunya ya, Heeh. dibawa ke persidangan di Ya, dalam Undang-Undang Pajak itu 7/2021 sampai ke Majelis Hakim wajib bertanya kepada wajib pajak yang mengutang pajak mau bayar nggak utang pajaknya. itu pajak. Kalau pajak memang dikhususkan pajak apabila dia membayar dia akan keluar. Bahkan Bukan, dari itu contoh asas hapre. ya ada bang pajak. Maksud saya terkait dengan undang-undang di luar pajak ataupun bisa pajak, bisa perbankan, bisa yang lain. Terkait dengan hukum pidana membantu hukum administrasi itu maksudnya apa? Tidak hanya ke pajak, luas kita bicara. Ya tadi saya udah sampai. Kalau pajak ya, kalau terkait dengan undang-undang perbankan, Ya sama, sanksi administratif udah dijatuhkan belum? kalau dia misalnya ada suatu pelanggaran, sama juga di sini di undang-undang perbankan. Seharusnya dia melakukan risk management, harus melakukan studi kelayakan yang mendalam. Tugas dan jabatan itu tidak dilakukan. Akibatnya, misalnya agunannya tidak dilakukan cek, ternyata agunannya itu tidak ada, atau agunannya tidak sesuai. Keluarlah uang, dalam ini uang negara ya, uang yang dimiliki BUMN, keluar uang. Kemudian ketika uang keluar tersebut, ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan pelanggaran sehingga menyebabkan kerugian. Di mana menurut pendapat ahli? Kalau mau simpelnya begini ahli, karena kalau Pak penuntut umum itu terlampau diputar-putar. Suatu keuangan negara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan untuk pengeluarannya tersebut, apakah itu termasuk dalam kerugian negara? kalau dinyatakan dalam pasal, ya. Gitu ya? Ya. Dengan yang semua. Di dalam suatu konteks terhadap suatu perikatan terjadinya pengeluaran keuangan negara, apakah itu termasuk kerugian keuangan negara? Dasarnya perikatan. Iya. Kalau dasar perikatan lain lagi mulia. Kalau dasarnya perikatan lain. Lain. Walaupun itu keuangan negara. Betul. Batalkan dulu perikatannya. Berarti Perikatannya batalkan dulu. Batalkan dulu perikatannya, Ya. baru masuk kepada dengan Baru kasus masuk kerugian dengan keuangan isu. negara. Gitu ya, menurut Ya. pendapat ahli ya. Ya. Nah, gitu aja Pak penuntut umum, nggak usah kita putar-putar. Siap. Mungkin lanjut. Saudara ahli. Ya, saudara ahli bisa menjelaskan nggak rumusan tindak pidana korupsi itu apa aja sih rumusan TPK-nya? Ya baca aja pasalnya kan ada. Kan saya nanya ke Itu saudara. hafalan tuh masalahnya. Pasal itu 2, pasal hafalan. 3 itu kan pelaku tindak pidana atau pegawai negeri ya. Kenapa? Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau setiap orang yang punya hubungan hukum, ya benar kan? Melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, benar ya? Memperkaya orang lain, diri Penyalahgunaan sendiri. wewenang itu pasal 3. Ya. Melawan hukum pasal 2. Iya, maksud saya secara utuhnya seperti itu. Ya.
Yang ingin saya tanyakan, pendapat ahli, apakah tindak pidana pertambangan, tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan tindak pidana korupsi? Tidak. Alasannya apa? Pasal 14. Apa pasal 14? Jika orang melanggar suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan undang-undang tersebut menyatakan bahwa perbuatannya adalah korupsi, maka berlaku undang-undang korupsi. Ya, seperti itu ya. Ya. Kapan kategorikan tindak pidana korupsi? Kapan dikategorikan? Ya, dikategorikannya. Melanggar undang-undang apa nih? Misalnya pertama atau lingkungan hidup. Ya, di dalam undang-undang pertambangan disebutkan nggak perbuatan itu sebagai perbuatan korupsi? Ya, kan nanti kan misalnya ada perbuatan, misalnya ada suatu kerjasama. Saya ilustrasikan ya. Ada suatu kerjasama antara BUMN dengan perusahaan swasta, di mana di dalam kerjasama tersebut belum dilakukan kajian studi kelayakan, dibuatlah kerjasama ini. Setelah itu, pada saat penetapan kerjasama tersebut biaya juga tidak dilakukan kajian. Apakah hal tersebut masuk dalam tipikor atau seperti apa pendapat ahli? Apakah melanggar tidak membuat kajian itu ada norma hukum yang melarangnya? Ada. Apa? Ada, kan seharusnya kerjasama tersebut harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Itu disebut di mana? Saudara jawab aja. Hah? Saudara jawab aja. Saudara jangan nanya saya. Begini, kita bukan Saya mau jadi. begini, kita bukan melihat kepada satu perspektifnya ya di dalam persidangannya ini. Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Penuntut umum menanyakan pertanyaan itu berdasarkan apa yang ada keahliannya, kan begitu ya. Karena ahli kan bersifat kan tentang hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, kan begitu. Sebagaimana dalam penugasan ahli di dalam persidangan ini. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh majelis, ya, dipertanyakan dulu apa yang menjadi inti, kemudian dijawab. Kita di sini ahli juga menjawabnya itu ya menjawab dengan kemampuan, bukan jangan jawab ya, ada di dalam di situ. Itu namanya bukan pendapat ahli. Mohon maaf yang mulia. Iya. Mohon maaf. Tadi yang ditanyakan adalah bunyi pasal. Bunyi pasal itu tergantung hafalan seseorang. Ya kan? Nah, kalau memang itu bunyi pasal, baca aja pasalnya, nanti kita bedah bareng-bareng gitu. Maksudnya begitu kan? Iya. Maksudnya jangan dibilang tolong dibacakan, jangan. Sudah ada di situ. Jadi konotasinya itu mengekankan segala sesuatu. Tidak apa namanya dengan etikanya dengan seorang ahli gitu loh. Siap. Dengan daya yang semua. Ya. Jadi saudara penuntut umum juga jangan terlampau bias untuk saling adu otot. Tapi klarifikasikan dulu. Siap. Dengan daya yang semua. Ya. Masing-masing kita melihat dengan daya. Silakan lanjutkan saudara penuntut umum. Saudara ahli, saudara mengatakan bahwa diselesaikan administrasinya dulu ya, baru apabila tidak terpenuhi administrasi tersebut baru dilakukan dilarikan ke tindak pidana, seperti itu ya. Yang saudara maksudkan itu seperti apa sih? Kriterianya seperti apa sih yang saudara maksudkan itu? Izin yang mulia sudah ditanyakan tadi yang mulia. Ya, berulang kali. Karena belum dijawab majelis. Ya, begini aja. Yang belum dijawab tentang kriteria apa ini saudara penuntut umum? Kriteria apa? Kategori bisa dimasukkan ke tindak pidana korupsi seperti apa majelis? Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana korupsi yang bersifat perbuatannya bagaimana ahli? Gini yang mulia. Kenapa ada pasal 14? Ini saya ulangin lagi yang mulia. Kenapa ada pasal 14? Karena dalam pasal 2, pasal 3 itu tidak merumuskan perbuatan. Dia hanya merumuskan sifat. Sifat melawan hukum pasal 2. Sifat penyalahgunaan wewenang pasal 3. Itu bukan perbuatan. Dia hanya merumuskan sifat, makanya ada pasal 14 supaya dia ada remnya. Jadi kalau mau disebut bagaimana perbuatannya, lihat pasal 14. Perbuatan tersebut dinyatakan korupsi tidak oleh undang-undang yang dilanggar. Kalau oleh undang-undang yang dilanggar dinyatakan sebagai perbuatan korupsi, seperti contohnya undang-undang pajak, maka berlaku undang-undang tipikor.
ahli ya, terkait dengan pasal 14, apabila seluruh unsur terpenuhi, setiap orang melawan hukum, menyalahgunakan, merugikan keuangan negara, bagaimana menurut pendapat ahli? Makanya saya katakan batasannya pasal 14. Ya, semua unsur pasal, kita bisa ambil. Unsur yang mana? Sudah, Unsur, gini, dari saudara penuntut umum. siapa majelis? Ahli mengatakan adalah di pasal 14 pidana yang semua, kita bukan melihat di sini. Itu kan pendapat ahli. Siap majelis. Ya, Siap. nanti segala sesuatunya itu adalah menjadi bagaimana dengan ini. Siap majelis. Jangan kita perdebatkan. Ya. Oke? Siap majelis diubah, penjelasan majelis diganti. Kemudian ahli, tadi katanya ada satu perbuatan pertambangan atau kegiatan lain. Dia melakukan suatu perbuatan menggali di dalam suatu ketentuan. Setelah dia melakukan penggalian, harus menutup sebelum melakukan perbuatan penggalian yang lain, dalam artian di sini reklamasi. Kemudian itu tidak dilakukan, dia melakukan penggalian dan seterusnya. Di sini tidak dilakukan dan di sini harus dilakukan yang seharusnya ya, reklamasi. Itu tidak lakukan dan seterusnya. Kemudian untuk melakukan untuk reklamasi tersebut dikeluarkan suatu anggaran untuk biaya. Ada perbuatan yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli, dan itu berulang-ulang, dan perbuatan tersebut hasil dari kesepakatan di awal sebelum bekerja untuk melakukan kegiatan tersebut. Keberatan yang mulia. Ahli ini ahli pidana, bukan ahli pertambangan yang mulia. Ini ada ahli pidana, bukan ahli Ya, saya tanya pertambangan. pidana. Bukan ahli pertambangan. Ya. Bagaimana menurut pendapat ahli? Oke. Memang benar tadi ya, agak sedikit teknis, tapi sepengetahuan saya, ya. Pertama, ketika dia menggali, pertanyaannya adalah apakah dia punya izin? Saya tadi bilang ahli ya, jangan ahli bertanya lagi. Seluruh dia ketika menggali melakukan perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Jadi jangan tanya, dia sudah Ya. jadi Oke, tidak oke, diizin oke. semua. Kalau Anda framing saya seperti itu, maka jawabannya pasti bersalah. Bersalah ya. Karena memang di framing begitu. Bukan framing, memang tidak, ahli bilang ada izin atau tidak ada izin. Ya, Izin kan? tidak ada. Berarti salah. Kemudian seharusnya A dia melakukan B. Tapi Seharusnya enggak. dilarang, maka tadi awalnya saya katakan ada. Saya jadi main wayang untuk mendengar yang semuanya di sini. Dengan semua. Ya. Jadi kita di sini kan kita mintakan pendapat ahli. Ya, kita bukan adu untuk semua. Di dalam satu kumpulan pendapat hukum so pasti akan ada yang berbeda, tidak ada yang sama dalam semuanya. Ya, bagaimana pola menafsirkan suatu produk undang-undang akan juga terjadi pendapat yang berbeda dengan yang semua. Ya, Pak Penuntut Umum, kalau memang ahli sudah mengatakan begitu, tidak usah kita berdebat, kita Siap. carikan dengan yang lain semua. Ya, Siap majelis. oke, ayo. Cukup majelis. Dilanjutkan majelis. Satu pertanyaan aja. Nah, ini saya terkait tadi menarik mengenai adanya aturan undang-undang ya. Nah, undang-undang khusus tadi itu yang dijelaskan ada undang-undang tipikor, ada undang-undang misalnya kayak pajak, kepabeanan, tambang dan lain sebagainya. Nah, ahli tadi kan saya mau mengaitkan di dalam hal ini yaitu masuk ke dalam pasal 63 ayat 1 ya kan. Di mana di dalam 63 ayat 1 KUHP ini kan menuliskan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Nah, tadi kan ada undang-undang nih, spesialis lah ya. Ada kepabeanan, undang-undang tipikor, ya kan, kemudian ada undang-undang tambang yang tadi sudah dijelaskan, undang-undang lingkungan. Nah, di sini kan ada kita mengaitkan dalam pasal 63 KUHP ayat 1 ini, ya, di mana ya yang saya jelaskan tadi itu yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Nah, kalau dari lihat konsensus posisi tadi kan rekan-rekan juga sudah menjelaskan itu. Nah, kalau menurut pendapat ahli, bisa ahli jelaskan mengenai hal ini? Ya, kalau saya ya, saya akan breakdown dulu perbuatannya itu melanggar undang-undang apa saja, gitu ya. Satu.
Terus kedua, saya akan lihat dalam undang-undang tersebut ada nggak aturan penyelesaiannya, ada nggak sanksinya, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, ada nggak pengecualian dari pasal 63 ayat 1 tersebut? Itu yang harus diteliti dulu. Jadi kalau saya tidak akan langsung mengatakan, oh ya ini tunduk pada pasal 63. Belum tentu, karena masing-masing undang-undang itu punya kekhususan sendiri. Kalau sudah dia diatur di dalam masing-masing undang-undang, toh yang ada dalam KUHP juga tidak berlaku lagi. Baik. Nah, dalam hal ini kan kita melihat dalam pasal 63 ya kan, yang dimana dikenakan tindak pidana yang di sini kalau kita lihat ancaman pidana pokoknya yang paling berat. Nah, kan berarti kan ancaman pidana pokok berat, kan ahli sebagai ahli hukum pidana. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat dari pasal 63 ayat 1 ini kan ahli bilang ada pengecualian lah, ada sanksinya. Nah, kalau dilihat dari sanksinya, sanksi yang terberat itu adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kita kaitkan lagi ke tadi dalam pasal 14 tadi kan ahli selalu menyebut pasal 14 ini. Makanya saya mau mengkaitkan dalam hal ini karena di dalam pasal 63 ayat 1 ini ya kan kalau di dalam bunyinya aja itu dikenakan ada tindak pidana yang ancaman pidana pokoknya paling berat apabila ada beberapa undang-undang. Nah, di sini kita melihat bahwa pidana pokok yang paling berat ini apa? Yaitu tindak pidana korupsi. Nah, menurut pendapat ahli bagaimana? Karena tadi ahli ada menyebut ada sanksinya. Nah, itu seperti itu. Pasal 14 itu justru mengesampingkan apa yang disebut dalam pasal 63 dengan adanya pasal 14. Kenapa? Karena yang dilihat bukan sanksi, tapi perbuatan. Baik. Kalau begitu adanya perbuatan ya. Karena kalau kita melihat di dalam pasal 2 dan pasal 3, pasal 2 ya, di mana dalam pasal 2 itu ada melawan hukum, ya kan? Ada melawan hukum, ada merugikan, memperkaya diri sendiri orang lain, dan merugikan keuangan negara. Nah kan kalau kita melihat di dalam pasal tersebut, di sini ada pasal melawan hukum, ya kan? Nah kalau terjadi perbuatan-perbuatan, ya, misalkan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, misalnya melawan hukum oleh undang-undang, oleh misalnya dalam perusahaan tersebut, dalam BUMN itu mempunyai aturan tersendiri, ya kan, misalnya SOP, ada keputusan Kepmen atau dan lain sebagainya, itu semua dilanggar. Ini semua dilanggar ya. Ya, kalau ini semua dilanggar, ya kan, kemudian terjadilah kerugian, misalnya kerugian ada memperkaya diri orang lain, misalnya kan, kemudian ada merugikan keuangan negara dengan adanya hitungan-hitungan dari BPK atau BPKP. Nah, menurut pendapat ahli dari hal ini, bagaimana? Apakah itu juga bisa maksud dalam kategori yang saya jelaskan itu? Dalam konteks pidana, ya, melawan hukum itu harus merupakan satu perbuatan yang melanggar undang-undang. Dia tidak boleh karena melanggar Kepmen, melanggar PP, melanggar SOP, nggak boleh. Kecuali SOP, PP, Kepmen segala macamnya itu merupakan turunan dari undang-undang pidana. Kalau dia turunan dari undang-undang administrasi, itu nggak bisa cross check gitu. Apa maksudnya? Nggak bisa lintas bidang. Nah, kalau dia melanggar ketentuan administrasi, maka dia merupakan melawan hukum dalam hukum administrasi. Jadi beda melawan hukumnya gitu. Saya satu pertanyaan aja, bisa nggak ahli menjelaskan perbuatan melawan hukum karena kesalahan administrasi? Itu aja pendapat ahli. Tadi melanggar Kepmen, melanggar SOP, melanggar itu perbuatan melawan hukum karena administratif. Baik. Nah, kalau dalam hal ini ada tambahan, apabila terjadi dalam perbuatan melawan hukum karena administrasi, kemudian terjadilah kerugian keuangan negara, ya kan? Nah, itu pendapat ahli bagaimana? Bisa nggak tarik korupsi, gitu ya? Ya, itu bisa kalau disebutkan sebagai satu pasal. Ya. Itu pasal seperti apa bisa ahli? Ya disebutkan misalnya gini, contoh nih ya, misalnya setiap orang yang melakukan penambangan tidak membuat visible study, maka merupakan tindak pidana korupsi. Nah, baru dia masuk korupsi. Dalam hal tidak membuat visibility study, seperti itu ya, ahli jelaskan. Misalnya. Iya, ini misalnya. Dalam bentuk pasal. Iya.
Nah, seperti itu ya. Ya, itu hanya apa sih contoh dari saksi ya. Nah, seperti itu aja. Ya, ada lagi? Untuk sementara cukup aja. Siap. Izin yang mulia, Pak Ali, saya direktur di perusahaan swasta. Perusahaan kita bekerja sama dengan BUMN. Saya tanda tangan ini perjanjian. Saya hanya mengoperasikan pabrik. Saya melaksanakan perjanjian sesuai dan patuh. Kemudian BUMN rugi, saya dituduh korupsi. Pak Ali, pertanyaan saya, Pak Ali, yang saya tanyakan, apakah saya melakukan tindak pidana? Kalau iya, pasal yang mana tetapkan untuk saya? Terima kasih Pak Ali. Oke. Tadi sudah disebutkan status ya sebagai direktur di perusahaan swasta. Iya. Kemudian membuat kerjasama dengan perusahaan BUMN. Iya. Ini buat saya itu pertanyaan yang sifatnya generalisir. Ya. Kenapa generalisir? Karena pada kenyataannya di Indonesia ini ada perusahaan BUMN yang tunduk pada hukum publik, ada perusahaan BUMN yang tunduk pada hukum privat. Itu dulu harus dibedain supaya kita jelas kemana saya akan berpendapat. Kalau dia tunduk pada hukum publik sama sekali tidak tunduk pada hukum privat, maka pembahasan kedua adalah apakah semuanya yang tadi Anda sebutkan masuk dalam perjanjian atau tidak, gitu ya. Kalau dia masuk dalam perjanjian, maka saya kembali kepada pendapat saya yang pertama, sepanjang itu masuk dalam hukum perdata, siapapun yang berbuat, maka perdata ya. Itu sifatnya keperdataan, gitu ya. Nah, kalau kita masuk dalam skema kedua, BUMN yang tunduk pada hukum privat, artinya Anda sedang melakukan perbuatan keperdataan privat dengan privat. Dan itu sama sekali bukan pidana. Itu Pak. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih yang mulia. Cukup? Cukup. Pak Ahmad Albani, cukup? Pak Tamrat? Oh ya, silakan. Kesempatan untuk bertanya, Ya, silakan. terima kasih yang mulia. Saya terusin yang dari Pak Direktur tadi, Pak Ahli. Perkataan Pak Direktur tadi, ada seumpamanya Pak Direktur selaku ilustrasi ya, perusahaan A bekerja sama dengan anak perusahaan BUMN. Suatu ketika anak perusahaan BUMN tersebut menderita kerugian atau kurang untung, yang manakala kerugian tersebut disebabkan oleh tidak terampilnya anak perusahaan BUMN tersebut. Kalau kita analisa karena tradingnya nggak tepat, jadi anak perusahaan BUMN itu kurang untung atau rugi. Perusahaan A yang selaku direktur tadi selaku mitra kerja atau penerima kerjasama, surat perintah kerjasama, mitra yang sah berbadan hukum, menerima SP, SPK dan melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perintah pihak anak perusahaan BUMN, tidak melanggar sedikit pun, tidak secara kerja tidak merugikan apapun, menjalankan semua perintah anak perusahaan BUMN, semua perintah, tidak ada melanggar sesuai SOP anak perusahaan BUMN. Sedangkan perusahaan A tersebut selaku direktur Pak Hasansi dinyatakan dipidanakan. Sedangkan dalam pidana Pak Hasansi itu sesuai dengan pasal apa yang kira-kira saksi ahli yang menerapkan itu kira-kira. Terima kasih saksi ahli. Terima kasih yang mulia. Jika suatu perbuatan disandarkan kepada suatu kesepakatan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, tapi kita fokus yang tertulis ya, tertulis.
Nah, kemudian kesepakatan itu menghasilkan satu kerugian. Ya. Maka pertanyaan yang paling besar adalah mana yang dilihat, kerugiannya atau kesepakatannya. Ya, itu dulu harus dipersoalkan. Jangan dilihat kerugiannya dulu, karena kerugian itu nggak akan muncul kalau nggak ada kesepakatan. Kan itu logikanya kan seperti itu. Nah, kalau kerugian sudah muncul, maka dilihat kesepakatannya. Karena kesepakatan itu selama belum dibatalkan, dia sah secara hukum. Nggak ada yang bisa mengatakan perbuatan seseorang yang mengikuti perjanjian itu menjadi salah. Tapi kalau ada yang salah normanya, kan pasal dalam kesepakatan itu ada pasal-pasal tuh. Ternyata ada pasal yang pasal itu memunculkan kerugian. Fokusnya bukan kerugian dulu, fokusnya adalah perjanjian tersebut dibatalkan dulu. Karena perjanjian tersebut berarti dia melawan hukum tuh perjanjiannya. Tapi karena dia dalam bentuk perjanjian, maka itu dibatalkan dulu. Baru bisa ngomong kerugian. Jadi nggak langsung pass by langsung ke kerugian. Kan unsur pasal itu diurut dari awal setiap orang gitu kan. Kita waktu bahas pasal kan nggak bahas dari belakang, kita kan bahas dari depan. Tapi setiap ngomong korupsi pasti bahasnya dari belakang tuh, kerugian dulu yang dibahas. Padahal setiap orangnya belum pernah dibahas. Jangan-jangan Bapak bikin kerjasama sama swasta juga, bukan nama plat merah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena begitu subjek hukumnya clear, siapa ini subjek hukumnya? Kita sudah bisa memprediksi bagaimana model pertanggungjawabannya. Sekarang pihak yang Bapak kerjasama, dia subjek hukum apa? Plat merah atau bukan? Kalau plat merah beda lagi pembahasannya. Kalau bukan beda lagi pembahasannya. Apalagi kalau bukan, gugur semua itu unsurnya. Walaupun ada kerugian, ya walaupun ada kerugian, ternyata yang di depan subjek hukumnya adalah privat, nggak bisa masuk pidana korupsi. Terima kasih saksi ahli. Sudah yang mulia, terima kasih. Cukup. Dari Kuayu Galis Buyuk nggak ada. Oke, kalau begitu selesai untuk kali kita dengar keterangannya. Izin majelis satu aja majelis. Oh, tambahan dari silakan. Siap. Ahli ya. Terkait dengan tadi yang sudah jelaskan satu saja ahli. Termasuk yang dijadikan untuk mengambil kerugian negara, perjanjian itu dilakukan untuk modus. Bagaimana menurut pendapat ahli? Kerugian negara muncul karena tidak untuk mengambil dari melawan hukum, terus menyebabkan kerugian negara. Perjanjian itu dijadikan modus untuk mencapai tujuan, untuk mengambil. Gimana menurut pendapat ahli? Batalkan perjanjiannya. Modus itu ya. Terima kasih ahli, sudah selesai. Kita lihat sendiri. Ya. Oke. Untuk perkara Hasanci sama Ahmad Albani kita skor dulu ya. Nanti kita buka setelah untuk Tamron sama Buyung selesai dengan ahli ini, karena ahli ini kan untuk Tamron sama Buyung ya. Kita skor dulu ya. Silakan ke. Lakukan kerjasama dengan perusahaan swasta. Konteks kerjasamanya adalah merupakan hal yang diperkenankan di dalam undang-undang tentang pertambangan minerba dalam konteks mengembangkan kegiatan usahanya. Pertanyaan saya adalah anak perusahaan BUMN ini yang saya ilustrasikan adalah pemegang izin usaha pertambangan, operasi produksi yang terintegrasi, artinya dia dapat melakukan kegiatan dari mulai hulu sampai hilir. Di dalam aturan dia boleh bekerja sama juga dengan pemegang IUP lainnya. Nah, konteks kerjasamanya adalah untuk melakukan peluburan logam. Dalam konteks peluburan logam itu memang tidak spesifik diatur dalam peraturan tentang nama perjanjiannya, gitu lah.
Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya itu adalah sesuatu sebab yang halal, apakah satu perjanjian diperbolehkan atas satu klausul yang halal untuk membuat satu perjanjian yang spesifik meskipun di dalam peraturan itu tidak disebutkan secara spesifik. Misalnya, contohnya sewa menyewa itu tidak disebutkan. Bolehkah dilakukan perjanjian demikian? Terima kasih. Pertama, apakah dia negara atau alter egonya BUMN? Kalau dia melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain dalam konteks perdagangan bisnis, maka dia menundukkan diri kepada ketentuan-ketentuan KUH Perdata, melepaskan statusnya, dan dia di situ adalah BUMN alter ego pemerintah, melepaskan statusnya, tidak menganggap dia mempunyai superior, tapi dalam perjanjian apapun namanya, dia itu sebagai salah satu pihak yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Itu yang pertama, karena tadi dimulai dengan BUMN. Yang kedua, kalau disebut dengan perjanjian menurut pasal 13 KUH Perdata adalah suatu perbuatan. Perbuatan itu di terjemahan tidak ada perbuatan hukum, tapi perbuatan hukum di mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak lainnya. Jadi kalau disebutkan perjanjian, whatever the name, apakah SPK atau dan sebagainya, sebenarnya di situ kedua-duanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada superioritas dalam hukum perdata. Jadi suatu yang menerima pekerjaan bisa atau tidak melakukan, kalau disebutkan dibagi atau disubkontrakkan atau dikerjasamakan dengan pihak lain, kalau tidak ada yang ketentuan yang melarang, itu tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada pelanggaran. Itu hukum perdata. Jadi kalau ada seseorang, apakah namanya BUMN atau anak perusahaan BUMN, melakukan perbuatan hukum, tidak ada spesifik larangan di dalam perjanjiannya itu, dia tidak disebutkan dilarang melakukan suatu subkontrak atau kerjasama dengan yang lain, tidak ada perbuatan melawan hukum di situ. Mohon maaf, saya dosen, jadi kembali ke teks, saya akan memberikan kuliah. Terima kasih ahli. Baik, saya lanjutkan pertanyaan saya. Dalam konteks tadi kerjasama, maka pihak-pihak yang mengikatkan diri itu equal ya, sederajat ya. Baik, harus melepaskan alter ego sebagai BUMN atau anak BUMN. Ketika dia tunduk dalam perjanjian keperdataan, maka mereka adalah pihak-pihak yang sederajat. Dia menundukkan diri. Menundukkan diri. Baik, dan tadi kan saya sebutkan, apa karena BUMN atau umpamanya negara, kalau dia melakukan perjanjian tidak boleh dia wan prestasi, dia melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun kedudukannya negara dan BUMN. Baik, saya lanjutkan pertanyaan saya, ahli. Nah, lalu kemudian pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian tersebut, artinya mewakili masing-masing entitas perusahaannya, mewakili perusahaannya adalah pihak yang sah secara hukum untuk bertindak mewakili perusahaannya. Dan itu ditunjukkan di dalam anggaran dasar bahwa mereka berhak untuk mengikatkan diri. Selanjutnya di dalam perikatan itu juga diatur secara spesifik berbagai klausul tentang pelaksanaan perjanjian. Lalu kemudian perjanjian itu dilaksanakan, katakan. Nah, dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diatur dalam klausul perjanjian. Sampai suatu ketika salah satu pihak, dalam hal ini adalah anak BUMN tadi,
menimbang situasi kondisi bisnis atau usahanya, kemudian terminate, dia membatalkan secara sepihak perjanjiannya, tapi diterima oleh pihak lain, dan seluruh kewajiban itu dilaksanakan, tidak ada one prestasi atau tidak ada yang tertunda kewajiban. Pertanyaannya bahwa kemudian ini BUMN dipersoalkan dari aspek lain terkait dengan perjanjian itu. Bisakah masuk ke dalam aspek lain yang hal tersebut diatur dalam kontrak perjanjian? Maksudnya aspek lain itu dalam konteks pidana, korupsi itu, dengan mengabaikan segala klausul di dalam perjanjian itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat ahli? Pertama, hubungan hukum di antara yang kedua belah pihak, whatever BUMN itu dalam kasus perdata, itu harus dilihat. Pertama, kalau didasarkan kepada perjanjian berarti one prestasi, didasarkan kepada yang tidak secara eksplisit di dalam perjanjian bisa dilihat pasal 1365 on ref mati hedat. Tapi kalau itu digiring sebagai suatu perbuatan pidana tidak ada proporsinya. Tidak ada di situ perbuatan pidana karena itu adalah kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian. Kalau ada yang tidak dilaksanakan itu one prestasi. Kalau dianggap itu pidana itu kriminalisasi transaksi perdata. Kriminalisasi transaksi perdata. Ya. Yang saya baca ya. Baik. Baik, ini objektif menilai, saya tidak menyebutkan perkara tertentu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan saya. Dalam konteks tadi saya jelaskan secara general umum gitu ya, kerjasama ini adalah sewa menyewa alat, gitu ya. Sewa menyewa alat, bahasa populernya di masyarakat maklun gitu ya. Jadi bahan maklun apa? Jadi bahan baku, katakanlah ini antara A dan B. Bahan baku semua dari A, gitu lah. B adalah jasa, menyediakan peralatan agar bahan baku itu diolah menjadi satu produk. Output produk itu sepenuhnya kemudian diserahkan kepada A kembali. B hanya jasanya saja. Lalu kemudian dia mengenakan kos, biaya atas jasanya. Nah itu. Nah, lalu tadi katakanlah perjanjian ini katakanlah berlaku selama 5 tahun. Ya, saya berikan ilustrasi demikian. Hanya tadi karena satu dan lain hal pihak A itu tidak melanjutkan pekerjaan itu baru di tahun ketiga, katakanlah begitu ilustrasinya. Di tahun ketiga dia tidak melanjutkan. B dapat menerima alasan kenapa A tidak melanjutkan. Lalu kemudian memberikan satu surat menyatakan bahwa dari A ini tidak dilanjutkan kontraknya dan si B menerima pembatalan perjanjian itu atau tidak dilanjutkannya perjanjian itu. Nah, lalu kemudian B tidak ada tunggakan atau one prestasi kepada A, semua dilaksanakan. Nah, yang dipersoalkan kemudian oleh pihak lain, katakanlah dalam konteks tindak pidana korupsi dalam perkara ini, adalah penetapan harga sewa yang sesungguhnya disepakati. Nah, perspektifnya adalah menilai harga sewa ini dari kacamata di luar kontrak itu sendiri. Nah, dapatkah kemudian B dimintakan pertanggungjawabannya dalam konteks pidana gitu ya, atas sebuah kontrak yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak? Pertanyaan saya. Sudah? Ya. Nah, sanctity of the contract, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya 1338. Ya. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang bagi yang membuatnya. Artinya kalau kedua belah pihak sepakat dengan itu,
whatever the price, what's wrong? Tidak ada yang salah. Karena perjanjian itu kedua belah pihak sepakat, kedua-duanya itu sanctity of the contract itu harus dianggap sebagai suatu yang harus dipenuhi. Kalau ditarik-tarik kepada suatu benchmark harganya, itu out of the context daripada pengetahuan saya.